calon-calon pelaku UMKM atau pengusaha ya. Nah, sebelumnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali, khususnya nikmat sehat dan waktu luang. Nah, sehingga kita semua bisa hadir di sini, bertemu dan belajar bareng secara online dengan salah satu pembicara yang insya Allah berkompeten di bidangnya, yaitu bidang entrepreneurship itu. Nah, kemudian ya entrepreneurship, kewirausahaan itu. Nah, tentu terus kemudian misalnya saya ini mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berkenan tuh hadir di sini mengikuti agenda salah satu programnya KKN di Kecamatan Karangtengah. Dan tentu ini hari Minggu pagi ya, biasanya kan hari Minggu pagi ada yang lebih milih untuk rebahan atau istirahat atau ya berlibur itu, tapi memilih untuk hadir di sini untuk belajar tentang dunia entrepreneurship gitu. Sebelum masuk ke acara inti, mungkin ada beberapa yang belum kenal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri itu. Kenalkan, nama saya Muhammad Niam Hafid, bisa dipanggil Niam. Nah, di sini saya diminta oleh panitia untuk mandu jalannya webinar pada pagi hari ini itu. Oke, baik. Nah, karena ini juga Mas Zidan sudah hadir, nanti sambil nunggu Mbak Trianya nanti yang sebagai bicara, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini itu. Yang pertama, nanti akan pembukaan, terus kedua ada sambutan dari Mas Zidan selaku perwakilan dari Kecamatan Karangtengah. Beliau merupakan Ketua Karang Taruna Karangtengah, ya Mas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus kemudian nanti lanjut ke acara inti, yaitu pematerian oleh Mbak Tria. Terus kemudian selanjutnya yang keempat ada diskusi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup gitu. Oke, tanpa berlama-lama, malah kita mulai agenda pada pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Asalnya yaitu penyampaian sambutan dari Mas Zidan selaku perwakilan dari Kecamatan Karangtengah dan juga sekaligus sebagai Ketua Karang Taruna Karangtengah. Monggo ke Mas Zidan, boleh. Oke, terima kasih Mas Niam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabi abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Terima kasih kepada teman-teman KKN PPM UGM. Ini merupakan tahun ketiga bagi saya pribadi mendampingi teman-teman KKN PPM UGM di Kecamatan Karangtengah. Kalau yang tahun pertama kemarin itu bisa langsung offline, bisa langsung ketemu, bisa kita menyusun rencana kerja bareng sampai master plan untuk KKN-KKN berikutnya sampai teman-teman ini yang melanjutkan. Dan alhamdulillah untuk setiap tahunnya ketika KKN PPM UGM ini dilaksanakan di Kecamatan Karangtengah selalu disinergikan dengan teman-teman Karang Taruna, baik itu Karang Taruna Kecamatan maupun Karang Taruna Desa di Kecamatan Karangtengah. Perlu diketahui bahwasanya di Karangtengah itu ada 17 desa. Dan dari 17 desa itu alhamdulillah 16 desa itu sudah terbentuk Karang Taruna. Cuman satu yang belum. Nah, yang belum itu sudah kami siapkan untuk penggerak-penggeraknya, ada yang dari alumni IPB, ada dari alumni UIN Jogja, ada alumni dari UNY, kalau di Jogja itu UGM belum ada. Jadi ada yang dari alumni Undip juga, UIN Wali Songo dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman sarjana muda yang kembali ke Karangtengah itu kami minta untuk peran aktifnya untuk memperdayakan masyarakat. Selain dulu mereka pernah KKN di berbagai daerah, mereka saya minta juga untuk bisa mengembangkan
desa atau wilayahnya masing-masing seperti itu. Kemudian salam kenal dulu dari saya, yang belum kenal tadi disebutkan nama saya Zidan, kalau lengkapnya itu Zidan Muhyiddin SSOSI. Jadi saya itu sarjana sosial Islam. Oh, Saya sempat membaca tor yang dikirimkan oleh Mbak siapa kemarin itu ya. ya Mbak Agnes. Nah, Mbak Agnes ya kemarin dari Mbak Agnes. Kemudian saya lihat sekilas tentang profil pembicara itu sangat luar biasa pada pagi hari ini. Beliau aktif di sociopreneurship, kalau bahasa saya itu jadi entrepreneur di bidang sosial gitu. Jadi itu sangat menarik sekali dan ada niatan di balik itu semuanya, tidak hanya masalah entrepreneurship tapi lebih dari itu yaitu soal kemanusiaan. Nah, untuk kali ini kami harap teman-teman yang ikut apa itu namanya webinar pada pagi hari ini nanti bisa mengikuti dengan seksama. Nanti harapan kami teman-teman itu bisa memberikan gambaran entrepreneur di bidang sosial yang lain, ya, yang ada di Indonesia ataupun di wilayah sekitar teman-teman semuanya, dan di-share kepada teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Karangtengah. Mbak Fatimah kemarin sudah kami masukkan di grup khusus, sebenarnya ini grup khusus sebenarnya, grup private ya, yaitu yang isinya itu ketua-ketua Karang Taruna Desa sekecamatan Karangtengah. Di situ Mbak Fatimah sudah tak masukkan. Kami harap nanti ada tindak lanjut dari itu, yaitu gambaran-gambaran sociopreneurship yang ada di Indonesia ataupun yang teman-teman KKN PPM UGM ketahui, nanti bisa di-share ke kami seperti itu. Biar nanti untuk gambaran teman-teman di Karangtengah ini, oh ternyata di bidang sosial itu ternyata bisa diwirausahakan. Nah, seperti itu. Nah, jenis usahanya apa saja? Teman-teman KKN ini yang memberikan gambaran. Harapan kami ke depan seperti itu. Jadi nanti teman-teman ada upaya untuk implementasi atau mewujudkan hasil dari webinar pada pagi hari ini. Kemudian mereka ada semangat untuk menjadi entrepreneur di bidang sosial. Rata-rata itu kan kalau lulusan S1 itu kan nanti kan yang dikejar kan CPNS ini sebentar lagi kan seperti itu. Nah, padahal kuota di situ dengan rasio sarjana yang ada di Indonesia itu kan tidak sebanding, ataupun nanti persaingannya itu bisa 1:50, bisa 1:100, bahkan 1:1000 kan seperti itu. Maksudnya satu apa itu formasi yang memperebutkan bisa 1000 orang, itu kan peluangnya sangat kecil. Nah, kalau ada alternatif pekerjaan lain seperti halnya di bidang sosial entrepreneur atau sociopreneurship seperti ini, itu sangat membuka wawasan bagi teman-teman yang ada di Kecamatan Karangtengah. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kami sangat apresiasi dari beberapa program kerja yang sudah disusun oleh teman-teman KKN PPM UGM. Salah satunya webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang diharapkan teman-teman bisa mengena, bisa memberikan manfaat untuk memberikan gambaran tentang hal entrepreneurship kepada pemuda di Kecamatan Karangtengah. Yang kedua, untuk teman-teman semuanya, karena ini masih masih suasana pandemi dan teman-teman nggak bisa datang ke sini. Ada yang rumahnya deket sama Demak nggak? Dari teman-teman KKN? Kalau teman-teman kan ada Mas, Ada? ada orang Demak kalau nggak salah. Ada? Ya, Kalau DPL. ada gini, kalau ada, saya minta nanti suruh menghubungi saya atau apa itu namanya, yang di sekitaran lah, Demak, Semarang atau Kendal atau di Kudus atau Pati, itu nanti harapan kami selain program daring ini dilaksanakan, perwakilan saja, nanti teman-teman yang areanya dekat Demak, nanti kita bisa ketemu darat seperti itu. Jadi program yang belum terlaksana itu harapan kami nanti bisa dikoordinasikan secara langsung. Walaupun secara aturan pelaksanaan KKN itu tidak diperbolehkan, akan tapi itu lebih bagus untuk apa ya, dipertemukan sama bulan apa mengizinkan lah nanti untuk pendamping KKN-nya. Ya, DPL-nya siap. nanti gampang, nanti bulan tak kondisikan nanti. Nah ini ada bulan Mas. Nah, pokoknya ada bulan nggak apa-apa.
Biar Bu Wulan dengar toh, yang deket nggak apa-apa nanti merapat gitu ya. Jadi kami hari ini masih ada kegiatan Mas. Ini. Hari ini sebenarnya jam Oh, 8 sampai jam 12 ini kita ada kegiatan bank sampah di Desa Ploso. Tapi tidak desa sasaran KKN pada tahun ini. Jadi kami di Karang Taruna tetap berkegiatan. Walaupun pandemi kita tetap kegiatan offline sebenarnya di masyarakat. Kemarin menyiapkan kampung juara di Desa Ploso setiap hari. Bahkan tadi malam sampai jam 2 pagi dini hari kita baru selesai. Itu menyiapkan itu kampung itu. Kampung Kemarin Juara video, gitu, Mas. ya kamu juara yang kemarin videonya di share Mbak Fatimah kemarin itu. Nah, harapan kami ya teman-teman bagaimana caranya bisa itu menyemarakkan giat-giat yang ada di Kecamatan Karangtengah, termasuk ada API Award kemarin teman-teman sudah bowl up itu ya, dan juga sudah kami minta teman-teman Karang Taruna Desa untuk ikut juga membantu gerakan dari teman-teman KKN. Apapun itu harapan kami bisa disupport maksimal kan seperti itu. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat walaupun daring, jangan apa itu namanya pesimistis ya. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman KKN semuanya dengan dipandu DPL yang sangat luar biasa, yang sudah pengalaman memandu jarak jauh, ya itu saya yakin nanti target dari teman-teman bisa tercapai seperti itu. Gitu, Terima kasih kesempatannya dan juga undangannya untuk kami membuka, dan dengan ini dengan bacaan basmalah nanti untuk pelatihan ataupun webinar kewirausahaan yang diadakan oleh teman-teman KKN PPM UGM resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas. Sekalian mohon pamit izin mau nyambung kegiatan di bank Oh, sampah. iya, Mas. Oke, Semangat, Mas. Ya, oke, ya. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam terus, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Didan. Oke, sami-sami Bu. Empuk ini acaranya. Oke, numpuk Bu. Ini Iya, bagi-bagi terus. sedikit-sedikit. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih, Mas dan semoga lancar acaranya nanti. Oke, baik, teman-teman semua. Nah, ini akan masuk ke acara inti, yaitu pematerian dari Mbak Triana Rahmawati yang sempat tadi disinggung oleh Mas Zidan, yang insya Allah pembicaranya sangat sangat berkompeten di bidangnya, di bidang khususnya di bidang sosiopreneur itu. Nah, saya izin untuk membacakan sedikit profil dari beliau sebelum sambil menunggu beliau untuk hadir. Insya Allah bentar lagi akan join ke Gimit ini. Nah, Mbak Tiana Ramawati, beliau merupakan alumni dari Universitas Negeri 11 Maret ya, UNS Solo. Nah, beliau sudah bergerak di bidang sosiopreneur sudah sangat lama sekali, sejak mahasiswa hingga sekarang masih aktif di bidang sociopreneurship itu. Beliau merupakan founder dari Youth Project ID yang fokus pada GIFT ya, GIFT anak-anak muda itu. Terus kemudian juga dulunya beliau juga pernah menjadi penerima apresiasi Astra 1 Award. Ini merupakan dana hibah dari PT Astra. Nah, beliau PT Astra dan beliau mendapatkan pendanaan dari situ untuk di bidang entrepreneurship-nya. Terus kemudian juga beliau aktif di punya usaha juga namanya Humi Essential Oil. Nah, itu fokus pada produk-produk minyak itu kayak minyak telon dan minyak-minyak lainnya gitu. Itu. Nah, bentar saya cek dulu apakah sudah hadir ya. Oh, belum. Nah, tentu ini apa bagi teman-teman semua. Bentar ya. Mbak Tria, apakah udah hadir?
Oh ya, belum hadir ya. Oke, baik. Nah, mungkin di masa pandemi ini bagi teman-teman semua pelaku UMKM, Bapak pelaku UMKM itu menjadi tantangan ya, adanya kebijakan PPSB ya, PPSB, PPKM. Intinya pandemi sangat mempengaruhi ke penjualan pelaku UMKM itu. Nah, di sini Mbak Tria ini sampai sekarang pun meskipun ada pandemi tetap bisa survive gitu, tetap bisa bertahan, usaha-usahanya tetap bisa berjalan tuh. Nah, gimana nanti beliau strateginya, tips-tipsnya gimana nanti akan disampaikan oleh Mbak Tria sendiri gitu. Salah satu quotes yang menarik yang di broadcastannya teman-teman mungkin baca dari Ipo Satnosa, dalam suatu usaha atau suatu bisnis itu memulai membutuhkan keberanian. Nah, untuk membesarkan membutuhkan ilmu. Nah, itulah kunci dalam bisnis. Nah, teman-teman insya Allah udah tepat untuk hadir di sini karena ya salah satu untuk kita untuk bisa membesarkan usaha, untuk membesarkan atau di dunia pekerjaan untuk mengembangkan diri ya salah satunya dengan ilmu gitu. Yang paling utama dengan ilmu gitu. Kalau kita punya ilmunya, salah akan bisa bertahan tuh. Itu. Oke, kita tunggu dulu ya Mbak Tria. Mbak Tria masih mau mengusahakan untuk gabung. Mohon ditunggu ya. Oh ya, nanti di sesi tanya jawab diskusi, monggo nanti ada yang kalau misalnya ada yang pengen ditanyain atau yang pengen dikonfirmasi, boleh tanya karena nanti insya Allah akan ada hadiah atau door prize dari panitia KKN BPM UGM bagi penanya dan peserta yang aktif gitu mengikuti webinar ini. Ini udah ada beberapa yang tanya ya dari Mas ya, Mbak Tiara, Mbak Rizka dan seterusnya itu. Nanti insya Allah nanti semoga bisa kejawab semua ya. Sambil menunggu mungkin ada yang mau ngomong perkenalan asalnya dari mana, terus sedang siapa kayak Mbak siapa tadi Mbak Dewi ya tadi. Wah, Kak Tiara dari Bekasi. Usahanya bisnis online. Wah, boleh cerita dong, Mbak. Bisa open mic nggak, Mbak? Halo, bisa? Ya, boleh kenalan terus juga cerita usahanya seperti apa gitu. Oh iya, perkenalkan nama saya Tiara Silaban, saya dari Bekasi. Usaha saya bisnis online. Sebetulnya memulai bisnis online saya ini, tapi nggak apa-apa ya, cerita sedikit. Ya, boleh. Dengan modal nol. Jadi saya memang kan lulusan SMK dari pemasaran marketing. Nah, Ya. karena COVID, saya tahun kemarin
membuka bisnis online, kosmetik dan lain-lain lah, makanan gitu ya. Terus bersyukurnya itu sukses Kak. Jadi bingung juga sih, maksudnya kenapa bisa sukses berbisnis ini padahal saya dari modal nol gitu, yang nggak ada dimodalin ataupun tapi bisa sukses bahkan sekarang udah punya barang yang ready. Cuman karena sekarang PPKM tambah sulit gitu ya Kak, ekonomi masyarakat yang mau membeli gitu ya, yang kayak kosmetik kan nggak perlu banget gitu ya. Jadinya barangnya stuck gitu Kak di rumah aja gitu. Nah, makanya saya mengikuti webinar ini ingin mendapatkan banyak sekali insight-insight baru, wawasan yang baru gitu agar bisa lebih apa ya, lebih greget lagi nantinya berbisnisnya dan dapat eh, menambah suatu finansial gitu melalui pemaparan dari pemateri yang luar biasa dari webinar ini. Gitu aja sih Kak cerita dari aku. Terima Oh iya kasih. ya. Dapat info webinarnya dari mana nggak? Dari Instagram Kak, karena aku suka lihat-lihat Instagram kan muncul tuh apa sih gambar apa sih posternya ya. Ya. Nah aku ikut bagus nih gitu. Gitu Kak. Oh iya, kalau online tadi itu mulainya dari mana ya, Mbak? Mulainya dari Nah, ini, dari WA. Jadi aku itu kan punya pertemanan WA banyak banget dan yang ngeliatin status aku juga ya lumayan, nggak lumayan banget sih, tapi 100 orang lah gitu kan. Nah, dari mereka-mereka itu mereka-mereka membeli gitu Kak. Jadi mereka membeli beberapa jualan aku dan mereka juga jadi aku juga punya grup gitu. Grup yang tukang dagang gitu loh Kak. Jadi dari grup itu aku nge-share beberapa jualan aku di situ. Ya semuanya lah di-share, yang lain juga men-share jualannya kayak gitu dan saling membeli gitu Kak. ah, oh berarti Mbaknya itu ini menjual produk orang ya? Ya. Iya, terus terima ini juga apa selain itu aku menerima reseller juga, ada beberapa reseller aku yang bagus-bagus juga ngejualin produk aku. Ya ada aja sih yang beli. Sebetulnya kalau bisnis itu kan kalau kita bisa memikat hati konsumen tuh konsumen bakal beli ke kita gitu kan Kak. Oh iya, benar. Ya, kalau Mbak Tria ini juga punya Humi Essential Oil ya, itu di bidang herbal juga. Nah, sampai sekarang kalau saya lihat Instagramnya masih tetap bisa survive itu ada penjualannya. Mungkin nanti bisa dapat masukan dari situ juga itu cerita dari Mbak Tria itu. Iya Kak, Ya, percaya kok bakalan bagus dari webinar ini. siap sih. Oke, mungkin ada lagi satu lagi sambil menunggu Mbak Trianya. Ada yang mau open mic lagi? Kalau diizinkan saya ingin Oh, Mbak Dewi lagi. Dewi, oke, monggo. apa ya? Nggih, Ya, monggo, saya monggo. kan kalau di wilayah kepulauan ini apa namanya belum serame seperti yang di Jawa, ya kan? Kalau Jawa kan ojek, Grab, apalagi Gojek, Grab, Uber dan lain-lain kan banyak. Kalau di sini belum banyak, mungkin ada di Pulau Lombok. Itu pun juga tidak semua wilayah bisa dijangkau. Nah, saya mau tanya sama narsum nanti, bagaimana mengembangkan usaha kita, sedangkan kita masih terkendala dengan satu, akses. Yang kedua, bahan baku. Begitu. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan, apalagi ini di masa pandemi ya, kita kesulitan untuk mengembangkan terkendala dengan PPKM dan lain sebagainya. Pernah saya pesan bibit jangkrik itu ke Kediri ya, kadang ke Kediri, kadang ke Tulungagung. Nah, karena terkendala sama PPKM itu tuh sampai 9 hari apa namanya telur yang mana-mana tas di jalan.
telurnya jangkrik itu mana-mana pas di jalan begitu. Nah, akhirnya kita budidaya sendiri dan alhamdulillah sudah jalan. Cuman sekarang ini kita kendalanya itu akhirnya pembelinya hanya wilayah di sini aja begitu. Mungkin ada kaitannya dengan cara pengembangan menggunakan apa namanya internet dan lain sebagainya. Ini saya Iya. belum menguasai jadi bisa dibantu untuk thank you. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas sharingnya juga. Ini benar kata Mbak Tiara juga kalau sebenarnya sekarang itu semakin majunya teknologi semakin memudahkan kita gitu. Salah satunya yaitu kita bisa berbisnis tanpa modal, maksudnya modal secara material uang gitu. Kita bisa gunain HP yang kita pakai untuk berjualan tuh. Terus untuk produknya kita bisa ngambil dari tempat-tempat usaha-usahanya teman-teman sekitar itu. Kayak misalnya kalau konsepnya di Jawa Tengah saya pernah dengar yang Jogotongo itu. Jadi ya kita belinya di orang-orang terdekat itu. Terus untuk boleh nanti dikonsumsi sendiri atau dijual kembali untuk mendukung ekonomi lokalnya itu. Dan jualan online pun hanya membutuhkan apa sih HP, ilmu sama kuota ya. Gitu. Ya. Oh iya, Bu Dewi tadi di Kedirinya di mana ya, Pak? Ngambilnya? Saya juga asli Kediri, Bu. Saya nggak seberapa ingat, pokoknya ingatnya nama tokonya aja di Shopee begitu saya pesannya. Oh, iya, iya. Oh, belinya online ya, Bu. Nah, itu salah Ya, satunya juga kan. bagaimana? Beli ini, kalau online kan jadi nggak terbatas ruang dan waktu gitu. Jadi Iya, dimanapun dan kapanpun kita bisa akses gitu. Orang lain bisa melihat dan bisa akses gitu. Itu kelebihan iya, online. Ya, betul. kita infokan begitu. Cuma kan kita masih wilayahnya kepulauan, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan sudah ramai, apa-apa sudah bisa dijangkau. Kalau kita masih terkendali itu tadi. Akses, Iya. kemudian apa namanya perantara, bisa jadi ojek atau grab itu belum ada. Nah, gimana caranya membangun program seperti itu? Yuk. Oh iya. Baik Bu, karena ini juga Mbak Trianya sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Tria. Salam. Masih, oh iya. Sehat Mbak? Alhamdulillah, udah sehat sekarang. Ya, Alhamdulillah. Aktivitasnya sekarang apa Mbak? Yang jalan? Aktif kegiatannya sekarang yang jalan bisnis habis pivot ya bisnisku. Karena pandemi, jadi sekarang aku sibuk di essential oil. Terus habis itu kuliah, aku mau semprot minggu depan. Terus mau pindahan, kemarin aku di Jogja, sekarang aku mau full pindah di Solo. Terus sama suamiku lagi mendalami digital marketing gitu. Oh iya ya Mbak. Ini tadi sebenarnya udah dibuka Mbak. Nanti langsung aja ke Mbak. Dasar Terus juga materi ya. berapa? Ya langsung materi aja nanti. Terus ini menginfokan kembali ke teman-teman semua nanti setelah pematerian insya Allah ada sesi tanya jawab dan diskusi. Nanti akan ada bagi penanya dan peserta yang paling aktif akan ada door prize dari panitia itu. Monggo bisa disimak dengan sebaik-baik mungkin. Dan insya Allah pematerian sekitar sampai jam 10.15 ya sekitar 30 sampai 40 menitan Mbak. Terus nanti sisanya kita fokus ke diskusi karena ini sebelum Mbak Tria hadir udah ada yang banyak yang tanya. Oh, siap. Tadi rata-rata pertanyaannya apa? Ada yang terkait yang paling utama di masa pandemi ini sih Mbak, bagaimana kita bisa survive itu. Baik, oke, sebentar ya. Aku mau ini. Nanti aku tanya ya, kelihatan nggak gitu? Kelihatan nggak? Ya kelihatan Mbak. Oke, ini dulu ya. Aku ini tuh sebenarnya materi yang aku pakai buat ngajar anak-anak SMP. Tapi rasa-rasanya kalau emang ini
ini adalah forum tentang gimana caranya membangun bisnis dari awal, ini bisa dipakai sekarang. Kenapa? Karena aku jadi salah satu guru buat anak-anak kecil berwirausaha, dan dari situ aku sadar kalau wirausaha itu bukan tentang umurnya. Karena si anak kecil ini juga, wow, dia berwirausaha dengan skalanya, tapi dia udah punya thinking atau basis pemikiran yang nggak kalah sama anak-anak kuliahan gitu. Oke, pertama kita kenalan dulu. Karena kenal bisa jadi awal penjagaan semangat dalam berwirausaha. Namaku Tria, tadi udah dibacain profile. Aku bisnis tuh udah belajar dari awal masuk kuliah, baru berani praktek di penghujung kuliah, dulu semester 7. Aku inget banget 10 Oktober 2014 gitu, aku dan beberapa partner membangun usaha. Usahanya itu adalah laundry. Nah, namanya Lova Laundry. Masih sekarang kalau teman-teman klik di Google masih ada kok Lova Laundry. Lova Laundry ini mereknya masih kita pegang. Karena kita mau bilang ya kalau Lova Laundry ini bisnis laundry itu bisnis yang sangat berarti lah. Yang dimana kami sadar bahwasanya bisnis ini menjadikan kami punya banyak pengalaman. Bukan banyak uang. Jadi kalau teman-teman berpikir sekarang aku bisa grab money full from my business, itu dimulai dari grab money dari nyuciin baju orang gitu. Jadi kadang kita mikir bisnis tuh harus langsung keren kayak gitu. Aku nggak tahu sih, aku nggak punya indikator itu. Menurutku bisnis itu sedari awal adalah sesuatu yang bisa aku takar secara resiko, aku hitung secara profit, dan aku akumulasiin secara benefit. Ulang ya, bisnis adalah sesuatu yang bisa aku takar secara resiko, aku hitung secara profit, dan aku akumulasikan secara benefit. Jadi harus ada di 3 kaki itu. Kita nggak bisa membuka atau menaruh uang, kalau uang itu nggak bisa kita ukur gimana resikonya. Kita nabung di bank ada resikonya. Kita mau invest ke orang lain ada resikonya. Pertama kali orang yang aku percayakan untuk diinvestasikan terhadap uang adalah diriku sendiri. Itulah kenapa waktu aku punya uang dan aku invest itu yang jalanin aku sendiri. Otomatis sama tim. Soal tim, lebih baik kita tuh berjalan 1000 hari dengan pemimpin yang buruk daripada kita berjalan dengan baik tapi tanpa pemimpin. Artinya kepemimpinan itu sangat penting, dan gimana kita bisa ngomongin kepemimpinan kalau kita nggak kerja sama orang lain dan nggak pernah dipimpin dan nggak pernah memimpin. Oke, balik lagi. Ada 3 hal itu tadi. Jadi kalau ada orang, dulu aku juga pernah waktu awal-awal gitu bisnisku berkembang, teman-temanku udah pada kerja, mereka mulai pada nanyain soal investasi. Nah, kebanyakan ya buat orang-orang yang baru menerima investasi, rasa takut untuk membuat orang rugi itu tinggi banget. Tapi mereka juga nggak menakar soal harusnya si investor itu juga sama-sama paham kalau bisnis itu untung rugi. Jadi aku dan diriku itu udah tahu kalau uang ini akan bisa bertambah banyak atau bisa hilang. Hilang karena dipakai operasional, bukan hilang diambil orang ya. Nah, jadi dari situ aku udah bilang sama diriku kalau bisnis ini akan ada untungnya dan ada ruginya. Dan itu sekerdus 2 isi, jadi nggak bisa dipisahin, nggak bisa cuma mau untung doang, nggak bisa itu. Aku pernah beberapa kali bisnis franchise, pernah kemitraan, pernah di situ. Aku paham deh, semuanya itu tentang untung dan rugi, semuanya tentang kesiapan kita untuk menyambut untung dan menghadapi kerugian. Walaupun ada yang untungnya gede, itu pun tetap ada kerugiannya. Jadi nggak bisa manusia itu dapat semuanya, itu yang akhirnya aku pahamin. Nah, terus bisnis itu tentang untung rugi, itu harus kita takar dalam satu waktu. Oke, sekarang balik lagi ke tadi ya. Kak, aku mau bisnis, tapi aku takut rugi. Jadi jawabanku, nggak usah bisnis. Kenapa coba? Kalau kamu takut sama rugi, padahal itu adalah sesuatu yang natural, atau yang benar-benar mungkin terjadi dalam bisnis,
ya udah kamu nggak usah bisnis. Kak, aku mau bisnis, tapi aku nggak mau sibuk, mending nggak usah bisnis, kerja. Aku 3 tahun belakangan suamiku kerja kan di sebuah perusahaan. Kata suamiku, bisnis pasti rugi, resikonya itu kaya. Jadi kalau bisnis nggak mau rugi ya jangan ambil resiko untuk menjadi orang kaya gitu. Tapi kaya ini nanti bakal banyak banget ya definisinya. Jadi dengerin dulu perlahan-lahan, jangan cepet-cepet nyimpulin. Oh jadi kalau mau kaya cuma salah satu-satunya jalannya cuma bisnis gitu. Enggak kayak gitu juga. Nah bisnis buatku adalah skill. Jadi aku belajar bisnis itu belajar tentang skill. Aku belajar rugi itu belajar tentang skill. Aku belajar untung, aku belajar tentang skill. Semuanya tuh tentang skill. Gimana caranya skill kita menghadapi kerugian dan skill kita menghadapi keuntungan. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah Lova Laundry, habis itu tahun 2014. Di situ tuh otak bisnisnya tuh mulai terstimulus. Kalau anak kecil tuh ibaratnya si otaknya ini mulai dapat kayak penghubung-penghubung sel otak yang ngebuat sel otaknya itu menjadi semakin disempurnakan. Tahu nggak apa yang terjadi? Menurutku 2014 aku buka Lova Laundry, 2015 aku dan teman-temanku buka youthproject.id, itu menurutku udah lebih baik daripada aku waktu awal ngebuka Lova Laundry. Ya iyalah, Lova Laundry itu bisnis pertama, nggak ada pengalaman, nggak ada pembanding. Nah, Youth Project dibandingkan sama Lova itu lebih bagus. Dan lebih bagus kenapa? Ya karena segi untung. Wah, kalau dulu kita mau nyari duit Rp1.000, itu tuh harus nyuci 1 kilo. Belum lagi kalau dalam laundry itu banyak hal yang nggak bisa ditakar. Contoh, apa coba? Air. Debit air tuh susah banget ditakarnya. Terus habis itu penggunaan, misalkan bajunya udah terlalu bau, akhirnya nanti deterjen sama pewanginya overpakai. Itu udah susah banget ditakar. Dan waktu itu laundry itu harganya masih bersaing di angka 2.000 sampai 3.000 per kilo. Bayangin aja tuh 1 kilo, kita mau nyari duit Rp1.000 itu harus bertanggung jawab puluhan pakaian orang. Itu nggak gampang banget. Dan itu rasanya tuh benar-benar ngebangun mental. Belum lagi kalau misalnya si klien atau customer itu ngerasa gini, Kak, kok sprayku nggak ada ya? Terakhir tuh aku laundry loh. Terus kita tuh bingung, padahal kita udah ada catatan dan itu nggak ada spraynya, tapi si customer ngeyel. Terus akhirnya aku bilang, ya udah Kak, kalau emang nggak ada kita ganti. Bayangin, ganti itu berarti sama dengan aku kayak kehilangan 100.000 misal. 100.000 itu berarti kayak nyuci 100 kilo buat ngegantiin 1 spray. Tahu-tahu si customer WhatsApp, Kak nggak jadi deh, ternyata spraynya masih ada di dalam lemari, nggak jadi aku laundry. Kayak gitu. Nah, berikutnya youthproject.id. Youthproject.id itu kayak kado-kado pecah belah gitu, barang-barang pecah belah. Nah, terus si youthproject.id ini, karena barang-barangnya pecah belah, resikonya kadang pecah di jalan. Ya udah ganti baru. Rugi, ya udah nggak apa-apa, daripada kita tuh debat atau nggak enak lah customer sama hidup kita tuh nggak enak. Daripada kayak gitu mending ya udah ganti aja. Lagian customer certification adalah salah satu first thing first yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Oke, ini udah mulai paham ya. Nanti ada gambar-gambarnya kok, tenang aja. Nah, si youthproject.id ini itu berjalan dari tahun 2015, pecah tuh timnya di 2015 akhir, karena timnya tuh ada yang mau skripsi, ada yang mau sidang, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Akhirnya dijalanin sendiri 2016, sampai pada akhirnya pandemi kemarin ngebuat kita berpikir ulang. Model bisnisnya ini udah agak berat buat ngikutin mode pandemi. Nah, apa itu mode pandemi? Mode di mana hidup dilarang untuk bertemu sama orang lain, berkumpul sama orang lain, bikin event, bikin perayaan, padahal kita bisnis kado yang isinya mostly adalah perayaan. Oh, temanku mau sidang, temanku mau pendadaran, temanku ulang tahun, itu kan perayaan. Tiba-tiba orang nggak boleh ketemu, nggak boleh kumpul, ya udah akhirnya waktu itu 1 bulan aku ngerenung, kayak ngedengerin aja webinar kayak gini. Kalau sekarang aku yang ngomong, dulu orang yang ngomong, terus aku dengerin aja. Oh, aku harus gimana, sampai aku dapat door prize tuh dari webinar, karena sering banget dengerin webinar, ngikutin webinar. Terus habis itu
Di pengalamanku, setelah 1 bulan aku ngedengerin tren bisnis yang berkembang, teman-teman harus tahu juga ya kalau setiap orang punya mode pembelajarannya masing-masing. Kalau suamiku dia tipe kalau orang yang lebih suka dengerin YouTube, dengerin podcast, tapi kalau aku lebih suka interaksi sama orang. Jadi belajar buatku adalah interaksi. Aku walaupun misalkan dalam interaksi kayak gini ya, aku nggak dapet banyak materi ketimbang aku nonton YouTube yang udah terangkum secara sistematis, tapi aku puas. Karena kalau aku nggak tahu, aku bisa langsung nanya. Kalau di YouTube kan kalau nggak tahu harus disimpan dulu ya, cari tahu lagi di video berikutnya. Aku nggak bisa tuh kayak gitu, aku nggak sabar. Jadi kalau aku mau belajar, aku cari yang bisa 2 arah, bisa interaksi kayak gini 2 arah. Nah, terus habis itu setelah aku berpikir itu, nah interaksi yang berikutnya setelah ngedengerin adalah punya teman, partner untuk berpikir. Nah, aku punya partner tuh tetangga sebelah rumahku. Kebetulan waktu itu aku juga lagi probation di kantornya. Terus habis itu dan aku memutuskan resign karena pandemi. Aku punya anak bayi, nggak mungkin keluar-keluar ke kantor bawa anak, udah nggak memungkinkan kondisinya. Nah, terus aku ngobrol sama partnerku itu, aku cerita banyak hal tentang kehidupan, tentang keresahan, tentang apa yang aku dapatkan, dan kita memutuskan bikin usaha bareng namanya Humi Essential Oil. Oh sorry nih, aku harusnya I-nya 1 aja nih, aku typo. Humi Essential Oil jadinya. Nah, si Humi Essential Oil ini lah yang menyelamatkan kehidupanku, dan menurutku ini jauh lebih baik daripada bisnis Lava Laundry, Yacht Project, sama satu lagi yang belum aku ceritain, Vivo ID. Jadi ini bisnis yang, wow, ternyata lebih enak kayak gini ya, jadi varian nggak terlalu banyak, nggak customize. Kan biasanya based on bisnisku tuh customize ya, nggak varian nggak terlalu banyak, nggak customize, nggak terlalu ngotot, nggak pakai otot yang harus nyuci banyak gitu. Nah itu di situ aku belajar, oh bisnis tuh step by step, proses ke proses, dari satu perjalanan ke perjalanan yang continue. Artinya ketika kita mengalami kerugian di situ ya kita harus belajar bagaimana menutup kerugian di situ dengan cara apa, bisnis lagi, kayak gitu. Kak, gimana caranya rugi? Berarti bisnis lagi, modalnya utang. Nah, hindari modal berhutang. Nggak enak banget modal berhutang tuh. Jadi fokus aja sama modal-modal yang tidak berhutang. Nah, singkat cerita, masuk ya ke berikutnya, si Humi Essential Oil ini, Yacht Project. Nah, terus di tahun 2000, berapa tuh? 2015 kan Yacht Project, 2017 kita bikin Givo ID. Ini tuh bisnis souvenir. Lagi-lagi aku bilang itu bisnis yang lebih baik daripada Yacht Project dan Lova Laundry. Nah, sambil bisnis souvenir, waktu itu kami juga udah bisnis tempat makan, rumah makan gitu. Mulai dari bikin brand sendiri, franchise, sampai kemitraan, kami udah pernah coba semua. Sampai di tahun 2017 itu jaya banget, sampai waktu itu tuh omset tuh bisa sebulan tuh ratusan juta ya. Kalau rumah makan tuh emang segitunya. Makanya sekarang banyak orang yang usaha rumah makan dan mereka mengeluh kesulitan atau penurunan pendapatan karena PPKM itu wajar. Kenapa emang sesulit itu bisnis rumah makan di saat PPKM? Karena biasanya tuh yang di-raup tuh ratusan dan yang di-grab tuh ratusan customer. Sekarang mungkin dapat berapa puluh customer atau berapa orang customer aja udah alhamdulillah banget. Nah, itu yang aku bilang tadi ke teman-teman. Setiap bisnis ada resikonya di balik konsekuensi-konsekuensi yang dihadirkan. Seperti kalau baik itu namanya benefit, kalau misalkan untung namanya profit, dan kalau misalkan rugi itu namanya resiko. Kayak gitu. Nah, inti dari segala inti, kalau teman-teman mau bikin bisnis, tadi kan dari yang aku ceritain, cari ide dulu lah, idenya gimana nih? Oh, idenya carinya lewat webinar, diskusi sama orang, ngobrol sama orang, ketemu sama orang, silaturahim. Nah, menurutku, aku tuh nggak kehabisan ide karena aku tuh suka silaturahim dan suka ngedengerin masalah orang lain. Di situ aku kayak ngevalidasi masalah. Oh, ternyata solusi ini dibutuhkan karena ternyata banyak masalah ini. Nah, setelah kita punya ide, jangan berhenti cuman wacana, tapi dituliskan, namanya plan, direncanakan. Kira-kira rencana kita gimana? Ya kalau udah baru di tahap ide dan plan, step 1 ini jangan harap sempurna. Kenapa? Karena di tahap 1 ini kita masih membutuhkan tahap 2, 3, dan 4. Nah, tahap 2-nya apa? Didetailkan. Kalau misalkan kita mau bikin bisnis online. Kita mau online di mana nih? Di marketplace, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp, itu semuanya ada strateginya masing-masing. Kalau kita mau main
kayak temanku nih, namanya Kainesia. Si Kainesia nih basisnya di Instagram, fotonya bagus banget. Segala hal yang di Instagram yang ditawarkan dari mulai Instagram Shop, web, dan lain-lain sih semuanya punya. Karena basisnya adalah di Instagram. Tapi ada lagi temanku yang dia nggak terlalu mikirin foto, tapi dia mainnya di marketplace sampai ekspor ke luar negeri. Itu Ajisai Florist tuh. Dia followernya juga banyak di Shopee, iklan terus di Shopee. Nah, kayak gitu. Itu ada lagi cara mainnya sendiri. Nggak bisa disamain sama orang yang main di WhatsApp nih. Aku mainnya masih di WhatsApp. Jadi aku kayak nge-grab audience di Instagram, ku tarik ke WhatsApp kayak gitu. Sampai akhirnya suamiku belajar tentang digital marketing, bayar ya. Belajar tuh bayar. Jadi artinya kalau teman-teman dapat pembelajaran gratis, itu dilakuin dulu. Nanti kalau teman-teman rasa kurang, baru bayar. Jangan belum dilakuin, udah bayar. Kenapa? Karena 2 kali tuh modalnya. Nah, pertama teman-teman lakuin, ada kesulitan, teman-teman cari solusi. Nah, kalau solusinya bayar ya nggak apa-apa, yang penting solutif. Kebalik ya, kalau misalkan teman-teman nyari dulu kelasnya, tapi teman-teman belum praktek, yang ada teman-teman adalah masalahnya. Kayak gitu. Nah, bersyukur nih teman-teman sekarang dapat materi kayak gini gratis dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ini adalah support untuk orang-orang di sekitar kita biar masyarakat itu tetap berdaya di kala pandemi sekarang ini. Nah, setelah didetailkan, kasih tahu di bawahnya apa yang harus dilakukan besok. Kenapa emang harus besok? Karena kita harus punya rencana. Kalau udah diwacanakan, udah direncanakan, udah didetailkan, yang berikutnya ini yang paling penting. Apa yang harus dilakukan? Gimana caranya? Do-nya itu caranya gimana? Nah, setelah do-nya jelas, besok berarti aku harus kontak Bapak ABC, ngasih tahu kalau aku mau ABC. Kayak gitu. Dulu aku pertama kali do-nya itu nyari orang-orang yang bisnisnya udah pada sukses. Terus habis itu nanya ke dia gimana caranya sukses dan gimana caranya nggak gagal. Nggak ada jawabannya. Karena bisnis itu udah kayak skema rezeki tiap orang. Kadang ada yang sepele terus sukses, ada yang udah serius terus gagal. Tapi bapaknya bilang, yang penting kamu bisnis lurusin niatnya dulu apa, terus gimana cara mencapai niatnya, kayak gitu. Nah, terus berikutnya tindakan. Lakukan tuh, mulai dari mencari guru, belajar, menimba ilmu, les, dan lain sebagainya, itu di step ketiga. Jadi jangan dibolak-balik stepnya. Kenapa? Karena kalau dibolak-balik ya nggak apa-apa juga sih kalau teman-teman tipikal orang yang outlier. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita mau tersistematis kayak cara yang normatif atau orang lain banyak lakukan, rata-rata kayak gini. Setelah dilakukan, jangan lupa dievaluasi. Every day is evaluation day. Kalau bahasanya adalah menghisap diri sendiri sebelum dihisap orang lain. Dihisap orang lain, maksudnya dihisap sama Allah. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena evaluasi ini ngebuat kita besok tahu ide baru apa yang kita dapatkan dari kejadian hari ini. Oh, rencananya gimana nih biar nggak kayak kemarin. Nah, terus habis itu detailnya gimana, do-nya gimana. Nah, mungkin awal-awal perlu ditulis. Tapi nanti kalau lama-kelamaan ini jadi pola, namanya jadi habit. Kalau bahasanya sosiologi namanya habitus. Kayak gitu. Kak, aku ngerasa nggak percaya diri karena di bisnis tuh aku nggak punya pengalaman, nggak punya modal, orang tua juga bukan pebisnis. Jawabannya sama. Aku juga nggak punya pengalaman dan lain-lain sampai orang tuaku menanamkan itu ke aku. Orang tuaku bukan pebisnis. Dan orang tuaku itu menanamkan bisnis itu adalah jualan, dan itu ditanamkan karena skill. Jadi orang tuaku tuh bukan nyuruh aku nyari duit, tapi buat aku punya skill. Skillnya adalah percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Entah itu badan kita gendut, entah itu kulit kita hitam, tapi itu semuanya adalah skill untuk penerimaan dan percaya diri. Jadi setiap orang pasti punya kekurangan yang menjadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu sih kalau kata orang-orang optimis. Nah, berikutnya, Kak, gimana sih kalau kita mau bisnis kita setelah PDAC, plan, do, act, check, tadi jalan, gimana sih kalau misalnya kita tuh mau ngembangin ide kita lagi. Jadi ide kan terus berkembang. Terus jawabannya adalah biasakan membicarakan ide ke orang lain. Teman-teman kerasa nggak sih ada bedanya antara membicarakan ide sama membicarakan orang? Kalau membicarakan ide tuh rasanya kayak aha moment gitu loh. Terus habis itu kalau misalkan ngomongin ide tuh kayak iya ya,
kok nggak kepikiran ya? Nah, kayak gitu. Kalau ngomongin orang tuh kayak gimana? Hah? Masa sih? Dia orangnya kayak gitu? Nah, kayak gitu. Mentok di situ. Cuman, masa sih dia orangnya kayak gitu? Oh, cukup tahu, selesai. Nah, terus yang kedua adalah silaturahim. Yang ketiga, punya mentor. Yang keempat, mulai dari langkah kecil dengan resiko terukur dan benefit terhitung. Yang kelima, libatkan Allah. Padahal 5 sama 1 awalnya sama ya, libatkan Allah. Kayak gitu. Kak, gimana caranya punya mentor? Gimana cara menjalin silaturahmi? Gimana caranya mengukur resiko? Gimana cara membicarakan ide? Ini bisa dibedah satu-satu. Tapi nggak sekarang, takutnya nggak butuh. Nanti kalau butuh tanyain aja ya. Masih ngerasa susah? Oke. Berarti mulai dari langkah yang lebih awam lagi. Nonton film dulu tentang bisnis, magang dulu, baca buku dulu. Ini yang aku lakuin. Aku semester 1 udah pengen berbisnis, tapi nggak berani. Masih takut buat ke step yang ini, kayak silaturahmi, ngomongin ide bisnis, punya mentor, mulai dari langkah kecil. Ini tuh butuh waktu, ini tahun 2014 aku berani ini. 2014. Tapi tahun 2011, 12, 13 itu tuh aku cuma beranikan di level ini. Nonton film tentang bisnis, magang dulu sama pebisnis, baca buku dulu, pas sudah berani, momennya berani, baru setelah aku punya yang namanya percaya diri, aku baru bisa bikin yang namanya ini. Baru berani ngomongin ide, kasih lempar ide ke orang lain. Aku bilang ke bapak yang suka ngedanain ideku, Pak, kayaknya ide ini bagus deh. Kamu yakin? Oh, aku validitas, gini laporan. Oh ya udah, besok saya transfer 500 miliar tuh waktu itu buat ngurusin satu bisnis. Itu pun butuh waktu bertahun-tahun untuk aku berani mengelola uang yang sifatnya investasinya gede gitu. Terus berikutnya ada yang mau cerita mungkin nanti ke depannya, kalian tadi udah cerita-cerita ya, udah tukar pertanyaan, tapi step-step mendasarnya adalah pertama, tolong mengapresiasi apapun yang sudah kamu pelajari. Oh, hari ini kamu belajar ini, apresiasi. Sometimes mengapresiasi itu membuat kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai baik ke dalam diri kita. Setelah diapresiasi, jangan larut dalam kebungahan, tapi juga evaluasi, larut juga, maksudnya pelajari apa yang sudah kita lakukan dan mana yang step ketiga yang harus diperbaiki. Ini adalah skema mendasar, kita harus bersyukur dan bersabar. Apresiasi membuat kita menjadi bersyukur, evaluasi dan perbaikan membuat kita harus bersabar. Karena sejatinya hidup hanya ada di dua garis itu. Kita akan diuji dengan kesyukuran dan kesabaran. Kalau kita di tengahnya tidak melakukan kedua-duanya, ya nggak apa-apa. Kan kita ditimbang berdasarkan respon kita terhadap masalah. Masa depan itu seperti kabut ya, center itu yang membantu kita melewati kabut itu. Artinya apa? Masa depan itu nggak kelihatan. Jadi kalau kamu nanya sama sekelas mentor 1 triliun sekalipun, kamu nanya gimana ya bisnis itu biar bisa sukses, mereka juga nggak tahu. Karena pertama kali mereka memulai bisnis, mereka juga nggak tahu ini akan sukses atau nggak sukses. Nah, tapi mereka punya center yang membuat mereka itu bisa terus berjalan dalam gelapnya. Kekabutan pagi, kayak subuh-subuh tuh kan banyak kabut ya, bukan kegabutan pagi, tapi kekabutan pagi. Nah, membantu kita melewati kabut itu dengan center itu adalah iman. Jadi kalau kamu bisnis tapi nggak pakai iman, yang ada adalah berat. Kita terus hitung-hitungan rasional, untung rugi, boro-boro berpikir untuk memberi dampak ke orang lain. Nah, ini nomorku, sebenarnya aku nggak terlalu aktif ya di WhatsApp, tapi aku lebih aktif di Instagram, ini DM Instagramku. Aku juga orangnya agak sensitif communication, artinya kalau ada orang lain, tahu-tahu langsung ujuk-ujuk nanya, aku nggak tahu dia siapa, nggak kenal dia siapa, kadang juga nggak terlalu aku tanggepin. Jadi aku sangat attitude first, kalau mau kontak silakan, ini Instagramku, ini Facebookku, iniku, nomorku, ya kayaknya selesai. Nah, aku masuk ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua itu adalah Humi Essential Oil. Nah, ini masih ada, aku akan ngomong ini sekitar sampai jam 10 dan nggak akan aku ulangin lagi. Jadi si Humi Essential Oil itu hadir kala pandemi seperti yang udah aku ceritain tadi. Ini pertama kali aku bisnis berani ngebuat sistem yang skemanya ada reseller, dropshipper, ada bangun loyalitas customer. Setelah berapa tahun aku berbisnis? Setelah 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah 6 tahun aku baru berani membuka skema-skema investasi dari publik.
kayak gitu. Jadi artinya aku ada banyak orang yang bisnis, wah bisnisnya naik langsung dia buka, dia jual franchise, kemitraan, dia jual ratusan juta angkanya. Tahu nggak apa yang terjadi? Kukut, tutup lebih cepat. Gara-gara kenapa? Bisnisnya belum kuat, tapi dia udah ngebuka cangkang di mana-mana, yang dimana cangkangnya ini akhirnya kopong. Akhirnya dia bilang marketingnya kayak gini di halau orang. Sampai aku pernah dengar ceritanya itu temanku tuh sampai dilaporin polisi, dikejar-kejar sama investor, minta uangnya dikembaliin, tapi uangnya udah nggak ada. Udah dipakai beli rumah, udah dipakai beli mobil mewah. Jadi dia sebagai seorang pebisnis ya yang dilihat dari material udah kayak sukses gitu loh. Wow, mobilnya ini, rumahnya gini, umurnya sekitar. Ya kayak gitu. Siapa sih yang orang nggak iri dia bikin kelas banyak orang yang ikut. Kenapa coba? Ya itu dia jual material. That's why aku bilang dari awal kalau bisnis itu not just immaterial but immaterial first is important. Dimana material itu yang pertama dan yang important. Immaterial tuh apa sih? Attitude, adab, trustworthy. Itu yang ditanamin sama penerima beasiswaku. Jadi butuh waktu 6 tahun buat aku percaya kalau bisnis ini boleh mengajak orang lain. Bahkan investasinya orang lain itu cuma berapa sih? Paling banyak orang bayar pendaftaran 200.000. Itu pun aku ngerasa terbebani kalau sampai duitnya 200.000 tuh nggak balik. Kenapa Kang ngerasa terbebani? Bisnis kan tentang resiko. Kalau dia nggak berani ambil resiko, ya udah. Karena buatku bisnis itu adalah empowering each other, empowering orang. Empoweringnya itu yang menjadi niatan nawaituku dalam berbisnis. Kalau sekedar aku mau grab money aja, nggak perlu serepot ini, nggak perlu nunggu selama ini, kayak gitu. Nah, ini ya, jadi kami mulainya dari perempuan, dari para istri, dari para ibu bertahan hidup, semangatnya adalah woman empowerment. Dimana kami pengen yang punya PT juga teman kami perempuan, yang ngerjain bisnis kami perempuan, semuanya ini rata-rata bisnis perempuan. Yang laki di Humi Esensial itu cuma suami aku doang. Itu pun baru bergabung sebulan yang lalu. Jadi hampir 1,5 tahun ini dihandle sama kemampuan perempuan. Yang jadi ibu, yang jadi istri, jadi pekerja, jadi mahasiswa, yes. Jadi apapun itu, yang namanya bisnis is skill. Jadi yang namanya skill itu perlu latihan, gitu. Nah, kami ada base-nya kemarin waktu aku di Jogja, aku juga buka base Jogja, tapi sekarang full-nya di Solo. Produknya awalnya ini, cuma 4 jenis diffuser. Sekarang diffusernya itu sebenarnya udah ada 7 jenis, tapi yang 3 jenis itu lagi masa percobaan. Jadi kita masih 4 aja. Ada 18 varian, sekarang udah 22 varian. Ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada juga produk carrier oil, sama produk rakayu. Tapi sekarang kita udah berkembang. Ada essential telon oil, ada rib diffuser, ada roll on, ada scented candle, ada parfum mobil, udah banyak turunannya sekarang. Ini tuh proposal November 2020. Terus habis itu kami buka membangun loyal customer. Kalau si customer itu membangun rekomendasi ke orang sekitarnya, mereka dapat voucher diskon. Kalau dropshipper mereka bayar beli produk buat jualan sama bayar pendaftaran, habis itu mereka dapat keuntungan kalau menjualkan lagi. Dan itu pun dia bayar biaya pendaftarannya, kita ganti produk ya. Jadi itu yang aku bilang, aku tuh merasa nggak enak kalau ngambil uang orang lain tanpa membuat orang itu mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan dropshipper benefitnya apa ya? Kasih tahu benefitnya apa. Kamu kalau misalkan ngejual untungnya segini kali segini, kamu balik modal. Biasa namanya itu BEP, break even point dalam berbisnis. Nah, reseller nggak perlu daftar, reseller cukup beli stok barang aja. Itu pun stok barang udah dari dapat harga reseller, habis itu dia jual lagi. Tak susah nggak Kak? Susah. Kenapa coba? Dulu aku waktu 2016 apa ya? Itu aku tuh dulu reselleran jilbab, mereknya terkenal. Aku disuruh belanja 3 juta, 4 juta apa 3 juta aku lupa. Ya udah aku belanja. Seniat itu aku berusaha, aku belajar, gini caranya ngedaftarnya gini, bayar gini, ngejual produknya gini, gini. Itu buatku adalah les. Jadi aku belajarnya tuh kayak gitu, belajar sambil praktis. Karena aku orangnya praktis, make it perfect. Orang yang mempraktekkan lalu menyempurnakan. Terus habis itu
Abis itu dari situ aku ngelihat resikonya apa kalau gini, oh gini harusnya gini. Nah, kayak gitu aku belajarnya. Jadi kalau misalkan Katria belajar bisnis gratis ya, gratis kalau kita mau cari gratisan. Tapi kalau praktek itu mahal. Suamiku ikut kelas digital marketing, kelasnya murah, prakteknya yang mahal. Kenapa coba? Dia harus iklannya harus jutaan. Nah, jutaannya itu yang harus dipersiapkan. Tapi semuanya adalah pertakaran atau pertarungan antara benefit dan resiko. Nah, keuntungannya apa nih? Dijelasin. Oh, caranya gimana? Ini ku adopsi dari pengalaman-pengalaman aku mencoba menjadi reseller produk orang lain. Oh, ternyata gimana ini jalannya? Alhamdulillah ya, Mitra itu salah satu garda terdepan dalam penjualan produk. Oh, demografinya siapa sih? Oh, usia 25 sampai usia berapa. Ini teman-teman harus tahu ya, perhatikan 3 hal ini dalam teman-teman membuat bisnis. Demografinya itu dilihat banget. Pertama, kota yang sering atau tertarik membeli produk teman-teman. Ini akan menjadi inceran kalau teman-teman iklan. Kedua, pekerjaannya apa? Apakah dia pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga? Nah, kayak gitu. Ini dilihat yang di sebelah sini. Yang ketiga, usianya berapa? Semakin spesifik teman-teman mengenali segmen market, maka semakin besar teman-teman bisa grab market. Itulah kenapa si mobil A tidak pernah iri atau dengki dengan mobil B. Misalkan kayak sporty mobil itu kan punya harga yang wow fantastis ya. Dia nggak pernah iri sama penjualan family car. Kenapa? Karena family car itu punya target dan target marketnya sendiri dengan harganya sendiri. Sport car itu punya lagi, sporty car itu punya lagi targetnya. Artinya setiap orang tuh kerja atau berlomba-lomba sama targetannya masing-masing gitu. Nah, keuntungannya apa sih? Oh, ada laba lebih besar, ada dibatasi tiap provinsi, ada reward bulanan. Terus di sini kita masukin produk, apa sih keunggulan produknya? Oh, produk kesehatan yang dibutuhkan, apalagi di isu pandemi yang isunya krisis kesehatan, keterjangkauan harga, kemudahan dagang, kemudahan jualan, kayak gitu. Nah, yang Humi fasilitasi apa? Foto produk, konten sesmed, pelatihan, reward bulanan, reward tahunan, kayak gitu. Ya udah, jadi Humi lahir dari harapan ke harapan, doa ke doa untuk kita bisa membentangkan kolaborasi sama banyak orang. Nah, itu kayak gitu modelan untuk kita ngomong tentang proposal bisnis. Jadi ini aku ngomongin nih yang aku presentasiin ini adalah proposal bisnis kayak gitu. Nah, selesai setelah capek udah kayak dagang obat. Dah kayak gitu. Baik Mbak Tria, materi yang sangat bagus banget dan menarik untuk diimplementasikan. Oke, lanjut sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo bagi teman-teman yang mau tanya bisa raise hand. Yang tadi tanya lewat chat juga raise hand aja biar bisa diskusinya interaktif itu. Nah ini udah ada yang raise hand Mbak, ada dari Mas Satrio Deriski. Mbak, boleh open mic. Mas Satrio. Ya, halo, selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Ya, saya Satrio Deriski. Izin bertanya, Kak, ya. Ya, monggo. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita sebagai pemilik brand agar produk yang kita pasarkan ke konsumen atau pelanggan terus merasa penasaran gitu, Kak, dengan produk yang kita jual ke marketplace atau Instagram gitu, Kak. Apakah produk kita harus dibuat unik dan terus berinovasi lagi agar produk kita disukai sekaligus diterima oleh pelanggan? Itu sih, Kak, pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Satrio, kamu udah bisnis belum? Mau rencana gitu, Kak. Planning. Saranku kalau kamu masih berencana nggak usah mikir, Kak, gimana ya produk kita biar orang lain tuh penasaran sama produk kita, biar bikin, ya, dulu. Maksudnya kalau misalkan teman-teman tuh baru mau bisnis, mikirnya nggak usah terlalu gini ya. Kalau teman-teman baru mau bisnis, please handle apa yang teman-teman bisa handle. Kontrol apa yang teman-teman bisa kontrol. Apa itu? Yaitu branding medianya, terus habis itu timnya, operasionalnya, itu dulu. Jangan langsung targetnya gimana ya orang penasaran. Jadi kalau cuma bikin sekedar penasaran tapi nggak punya kualitas, orang cuma sekali beli. Bisnis itu pakai hati. Artinya kalau kamu membeli produk yang cuma kamu penasaran, contoh ya, aku penasaran sama
es krim, misalkan aku penasaran sama ini aku beli ini di Jepang, aku penasaran sama wanginya karena nggak ada testernya. Nah, terus habis itu kemasannya tuh bagus, harganya tuh murah. Aku penasaran. Terus pas aku beli, aku buka, aku cium, ya ilah kayak gini doang, aku nggak beli lagi. 2 kali kemudian aku balik ke Jepang, aku nggak pernah cari ini. Aku langsung bilang ini nggak enak, cuman kemasannya doang yang bagus, cuman ininya doang yang bagus, kayak gitu. Itu kalau kita bisnis model penasaran. Tapi kalau gimana sih cara bikin orang penasaran? Testimoni. Sorry bentar. Kok kayak ada handphone bunyi ya? Di sini. Iya, oke, bentar. Nah, jadi kalau misalkan bisnis mau modal cuman penasaran, ya kayak gitu aja cukup. Bikin testimoni di-upload itu kan bikin orang penasaran. Terus habis itu bikin keluarin produk baru, bikin orang penasaran. Tapi kalau keluarin produk baru, terus orang penasaran beli sekali. Terus habis itu ya misalkan ini aku keluarin namanya Essential Telon Oil. Nah, ini telon oil. Pertama kali sebelum aku keluarin, aku ngapain coba? Aku uji dulu ke anakku. Terus habis itu aku uji ke anakku tuh selama berapa hari ya? Kayaknya sekitar seminggu. Aku pakein ke anakku. Ih, kok aku rasanya pengen nyiumin anakku terus ya? Karena wanginya tuh nempel lama, terus anakku tuh nggak digigitin nyamuk, kayak gitu-gitu. Uji dulu. Terus habis aku uji, aku ceritain di Instagram ceritain di Instagram, orang penasaran. Tapi baru penasaran aja. Habis itu kalau ada orang beli produkku, aku kasih ini free. Aku kasih bonus, kayak gitu. Aku kasih gift. Besoknya mereka tuh, waktu itu aku jual cuma kemasan 20 mili. Ini kan 100 mili ya, udah 5 kali lipatnya. Terus besoknya mereka bilang, Kak, bikin kemasan gede dong. Udah suka banget nih tiap hari pakai, kayak gitu. Udah akhirnya bikin kemasan yang gede, terus habisnya laku. Udah nggak usah perlu branding yang kayak gimana-gimana lagi. Kenapa tadi? Karena penasarannya disambut sama ekspektasi yang tersambut. Jadi kayak gini, orang tuh punya ekspektasi ya sama produk kita. Terus habis itu pas orang lain dapetin produk kita, terus sesuai dengan ekspektasinya, dia pasti repeat order. Orang nggak terlalu punya waktu kok untuk ngecek, minyak telon di dunia ada berapa merek ya? Minyak telon, nah makanya orang kan pada lomba. Pertama kemasannya menarik, brandingnya menarik. Kenapa? Karena orang nggak punya sebanyak waktu itu untuk penasaran sama produk orang lain. Dia lihat iklan, wah iklannya menarik, langsung check out beli. Ini semalam suamiku iklan, tengah malam, mungkin jam 1 atau jam 2. Bangun tidur tuh udah banyak banget orang ngechat, nanyain produk kayak gitu. Sehebat itulah sekarang dagang online. Yang aku bilang kalau cuman mau bikin teknik penasaran itu cukup testimoni, kamu share cerita, orang lain share cerita, itu udah bikin orang penasaran. Kayak gitu ceritanya. Tapi kalau belum mulai dan baru akan mulai, saranku fokus ke branding. Kamu tuh mau ngejar umur berapa? Anak-anak umur segitu sukanya apa? Yang lagi viral di usia segitu berapa? Makanya harus tahu tadi demografi bisnis. Siapa segmen market kita itu harus didemografikan. Usianya berapa? Itu akan menggunakan konteks bahasa yang berbeda sama kalau usianya itu anak muda sama orang tua. Kalau aku kan ibu-ibu tuh karakternya apa sih? Suka diskon, suka voucher, suka potongan harga, suka produk baru, suka kemasan, suka kalau dia ngomel atau curhat didengerin. Nah tuh, lengkap kan? Kayak gitu. Seperti kalau aku beli, aku kan puasnya kayak gimana, aku lakuin. Kayak gitu, Sat. Lanjut nih, Am. Oke, baik. Selanjutnya yang raise hand ada Rizka Rohma. Monggo Mbak Rizka bisa open mic. Halo Mbak Rizka. Assalamualaikum. Mas. Mas. Silakan Mas. Ini pakai akun Google-nya. Pacarnya ya? Saya Rohilika. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih Kak terkait menentukan sebuah produk yang kita ingin pasarkan? Bagaimana cara membuat produk yang menarik gitu Kak, serta mengikuti perkembangan zaman gitu Kak, di era yang sekarang ini Kak, yang sedang marak-maraknya digital marketing gitu Kak. Apa sih yang harus kita persiapkan gitu Kak? Terima kasih Sebentar, Kak. jangan ditutup dulu ininya, mic-nya. Aku mau tanya, kamu udah bisnis apa belum? Udah Kak, tapi belum ke on
gitu Kak. Masih online-nya cuman di WA gitu Kak. Oke, kamu berarti sama kayak aku nih. Terus lanjut, aku mau tanya, produknya apa? Produknya makanan Kak, seperti kacang-kacangan Makanannya gitu. apa? Oh, kacang-kacangan. Oke. Pertama dan utama aku mau kasih tahu dulu gini. Kalau jualan makanan, kira-kira yang harus dikedepankan itu apa? Kalau jual makanan Kak, Hmm, kualitasnya Kak, kualitas itu berarti kualitasnya itu apa? ciri khas Rasanya. dari ciri khas. Rasanya. Tuh, siapa yang jawab rasanya? Jangan-jangan pacarnya ya. Ini Oke, bukan. oh Sophia. Oh, beda ya. Rasanya. Rizka, kamu harus siapa nih namanya tadi? Rohili. Rohmi. Rohili. Aku panggilnya Roh ya. Roh, jadi kamu harus sadar yang pertama dan utama kalau kamu jualan makanan adalah rasanya. Bikin kemasan-kemasan tester, kamu kirim ke orang-orang yang itu menjadi namanya small influencer. Influencer yang mungkin punya follower di atas 1.000 gitu. Kalau 1.000 itu 10% aja beli, berarti ada 10 orang yang akan beli. Nah, kalau kamu ngomongin tentang rasa, caranya kayak gitu. Kemarin aku ada anak beasiswaku kan, dia jualan keripik. Dia jualan keripik, aku nggak tertarik buat beli dari segi logo biasa aja, dari segi tampilan biasa aja, belum di launching juga, Instagramnya juga nggak jelas, belum ada press list. Tapi dia kirim ke aku, kirim ke kemasan-kemasan kecil. Terus aku coba loh, kok enak, aku bilang gitu. Terus aku beli langsung sekilo. Langsung ukuran sekilo gitu. Kenapa? Karena rasa itu menjadi paling penting kalau kita jualan makanan. Makanya kalau jangan heran kalau kita di supermarket ada mbak-mbak SPG yang ngejar-ngejar kita suruh tester. Dia suruh nyoba kayak gitu. Nah, jadi dari situ teman-teman yang harus teman-teman pahamin dari sekarang, yuk kalau emang teman-teman jualan makanan, bikin dulu. Jadi strategi marketingnya itu ya ini aku nge-freeze. Strategi marketingnya itu adalah kirim produk ke orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau mau online, sekarang kalau misalkan mau online makanan, menurutku saranku main amannya di marketplace dulu. Niam, suaraku nyampe nggak Niam? Nyampe Mbak, masih jelas. Soalnya mukaku nge-freeze. Oke. Pertama, yang kedua itu marketplace dulu, iklan di marketplace dulu. Aku sekarang kalau beli makanan nyarinya di marketplace kok. Kenapa coba? Karena di Instagram aku nggak tahu keywordnya apa. Kalau di marketplace masukin keripik udah banyak pilihan. Terus lihat di situ, lihat tadi aku bilang ke Satrio, lihat testimoninya, itu bikin aku penasaran. Ya udah beli check out gitu. Gitu. Yang ketiga adalah teman-teman konsisten untuk jualan makanan itu dalam step yang jangka panjang lewat branding. Branding kenapa? Karena sekarang yang namanya makanan itu tren. Jadi kalau jangan salah ya teman-teman, kalau jualan makanan itu adalah jualan tren. Makanya teman-teman harus bisa ngikutin tren yang lagi berkembang itu apa. Kayak gitu. Itu dulu saranku, 3 itu dulu coba. 1, perbanyak sampel, kirim ke segmen market tertentu. Yang kedua adalah itu tadi yang aku bilang marketplace. Yang ketiga baca tren. Trennya itu bisa dilihat di mana? Dilihat dari kompetitor yang serupa. Kayak gitu. Gitu nih Am. Oke, baik Pak. Terima kasih. Udah menjawab ya, Prof. Willy. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya. Ya, makasih sama-sama. Selanjutnya ke Kak Sophia. Terima kasih Kak Niam. Ya, Saya izin bertanya ya. Lebih ke cerita sedikit sih. Saya kan keluarga, salah satu keluarga yang sebelum COVID ini usaha di bidang ini kan, warung makan kayak gitu. Dan ya yang seperti udah dijelaskan tadi, profitnya udah lumayan tinggi lah. Terus di pandemi kayak gini tuh bener-bener kayak yang turun banget kayak gitu, sampai bener-bener kayak bangkrut banget kayak gitu, karena banyak banget pengeluarannya kayak gitu Mbak. Mohon maaf, bentar. Nunggu Iya. Mbak Tria sepertinya live. Oh alah, ya nggak apa-apa Kak. Ditunggu dulu ya. Iya.
Bagi yang udah terjawab tadi boleh ini apa presentnya dimatiin biar nggak bingung saya. Bentar ya, mohon ditunggu ya. Ini masih mencoba menghubungi Mbak Tria. Halo Niam, Oh ya, udah. akhirnya aku ganti device, nggak tahu apa namanya kalau pakai Mac tuh Google Meet tuh ini suka nge-freeze kayak gitu Nge-freeze. beberapa kali juga, maaf ya. Oh iya Mbak, Lanjut. nggak apa-apa. Oke Mbak Sophia, mungkin bisa lanjutin tadi pertanyaannya. Iya kan ya. Ya Mbak, ini saya kan salah satu keluarga yang terdampak adanya COVID-19 ini karena usahanya itu di usaha makanan kayak gitu. Sampai bener-bener yang kayak bangkrut banget kayak gitu. Dulunya sih kayak omsetnya udah lumayan lah, udah lumayan banget, terus sekarang udah bener merosot banget. Saya kan cuman anak ya Mbak, maksudnya apa sih yang sebaiknya saya lakukan di posisi kayak gini saat orang tua bener-bener kayak lagi terpuruk banget kayak gitu. Aku kan juga ikut gabung ke bisnisnya ya Mbak, maksudnya apa yang harus aku lakuin di bisnis ini kayak gitu, apa aku harus biarin bener-bener ya udah bangkrut aja kayak gitu atau gimana gitu. Terus ya pengen bantu orang tua sebenarnya kayak gitu Kak, caranya gimana? Oke, Sofi, aku mau tanya dulu deh, bisnisnya apa? Maksudnya kalau makanan apa bentuknya? Kayak tempat makan gitu kayak restoran, tapi nggak besar-besar banget sih. Oke, restoran ya, berarti nggak bakal mungkin tuh PSBB. Bentuk yang dijual makanannya? Kayak makanan ini sih Kak, kayak apa ya, nasi goreng, terus makanan-makanan gitu. Oke. Berarti makanan yang sifatnya kayak ini ya, kayak makanan keseharian. Oke. Iya benar. Berikutnya lagi, apa namanya? Ini kan berarti usaha keluarga ya. Nah, terus habis itu aku mau tanya ke Sofia. Pertanyaannya sederhana banget. Itu kira-kira kalau di online-in bentuk frozen food gitu gimana? Bisa nggak? Atau GoFood, GrabFood? Ini tapi daerah mana dulu nih? Jangan-jangan aku mikirnya ini di Solo lagi. Di Jakarta sih, Kak. Wah, Jakarta apalagi kan? Berarti kan orang udah well educated ya, terinform dengan baik ya. Emang saingannya akan banyak. Tapi aku mau kasih tahu gitu ke Sofia. Yang aku mau adalah kayak gini, so. Bisnis ada yang namanya bisnis model. Bisnis model yang aku tadi ceritain proposalku itu namanya bisnis model. Aku kasih tahu segmen marketku siapa, itu namanya bisnis model. Namanya bisnis model kanvas. Ntar deh habis ini aku buka, ntar dulu ya, aku nyalain lagi laptopku, nanti aku hubung dari laptopku, mau aku jelasin tentang bisnis model. Nah, bisnis model itu bisa di pivot. Apa sih pivot? Pivot itu berganti bisnis model. Mungkin kita akan jual, aku mau kasih contoh dulu Maici keripik itu kan dulu jualannya di Twitter, terus habis itu dibelinya lewat gitu, jadi mobilnya tuh nggak lama, jadi dia mobilnya cuma akan di situ sejam atau 2 jam atau 3 jam, habis itu dia mobilnya pergi lagi. Nah itu laku banget kan, laris banget. Terus habis itu pas bisnis modelnya itu dipindah ke Indomaret,
penjualan Maici mungkin banyak, tapi nggak kayak dulu pas lagi dikejar-kejar viral di media sosial. Nah, tapi Maici juga sadar kalau terus-terus menerus dengan bisnisnya model penasaran, terus ngejar-ngejar, mungkin nggak akan sustain juga gitu. Jadi akhirnya tetap retail lah ujung-ujungnya. Nah, kayak gitu. Itu yang aku mau bilang ke Sofia. Nah, bisnis modelnya itu bisa berubah mengikuti kondisi atau perkembangan zaman gitu. Baik, Kak, Nah, terima kasih. sebagai anak kamu harus gimana? Harus Iya. membantu, kalau ya menurutku ya, kalau masalah keuangan ya harus dibantunya dengan keuangan. Caranya gimana? Oh, menjualkan lagi, membangun cerita tentang dulu tuh bisnis ini berjalannya gimana, sekarang gimana. Banyak kok yang membangun storytelling sekarang untuk membuat bisnisnya tetap berkembang gitu. So, Baik, Kak, terima kasih. Oke, udah terjawab ya Sophia. Sudah, Kak, terima kasih, Kak Niam. Oh iya, terkait materi model bisnis nanti mau setelah ini atau kapan, Mbak? sorry, terus. Sorry nih apa gimana mau ini laptopnya belum nyala. Oh, berarti Jadi laptopnya tuh ya nanti ya. Pertanyaan lagi aja nih Oh ya, ini ada Kak Roziatul Julika. Boleh open mic? Halo Kak Rozi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber tentang materinya sangat menarik. Saya izin bertanya, selama ini saya Mohon maaf, putus-putus Kak. kan ada bisnis resell baju seperti itu. Nah, mohon maaf, apakah suaranya terdengar? Coba diulangi lagi Kak. Di saya tadi putus-putus. Oh, saya izin bertanya. Saya kan ada bisnis reseller baju seperti itu. Nah, di masa pandemi ini modal itu macet karena ada pembeli yang sudah pesan tapi belum diambil dan belum bayar. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengingatkan pembeli tapi agar kita juga tetap terpercaya gitu, tidak terkesan mendesak. Dan kemudian ada nggak sih tips biar hal tersebut tidak terulang? Terima kasih. Oke. Jadi siapa namanya Tadi namanya Rodiatun. Roziatul Kak. Panggilnya Roziatul. Iya. Iya. Oke. Pertama dan utama, aku mau bilang kayak gini dulu. Coba dikasih namanya kalau di invoice itu ada time kapan itu harus dibayar kayak gitu. Oke, kalau misalkan udah ada yang namanya invoice itu ada tanggal jatuh tempo, setelah tanggal jatuh tempo dia belum bayar, kamu ingetin ini kan udah tanggal jatuh tempo mau dibayar atau enggak. Terus kalau dia bilang tunggu dikasih term 3 hari. Terus kalau enggak ya udah jual aja ke orang lain. Kalau saranku sih di kondisi sekarang yang penting cash flow ya. Yang penting tuh uang tuh ada muter gitu. Karena kalau uang tersendak di satu orang, kita ya udah yang penting kita komunikasi atau manajemen konfirmasinya jalan gitu. Kayak pertama kita mulai ngasih tahu kalau ini jatuh temponya kapan. Terus habis itu kalau dia belum bisa dikasih waktu sampai kapan. Itu kayak gitu. Itu yang namanya jatuh tempo kayak gitu. Nah, terus kalau bilang Kak biar kesannya nggak maksa gimana? Makanya ada invoice, ada tanggalnya. Di situ kan ada kayak kesepakatan hitam di atas putih.
yang akhirnya kalau emang dia sekiranya nggak bisa ya udah kita nggak memaksakan, tapi kita juga boleh jual ke orang lain. Nah kalau gimana kalau jual ke orang lain gara-gara dia nih modelnya udah berubah, misalnya kalau baju kan cepat berubah, ya udah flash sale aja atau di bundling sale aja. Aku kan juga jualan baju ya, tapi jualan baju tuh check out orang beli baju tuh sedikit. Tapi kalau aku bundling sama essential oil banyak, ya udah akhirnya model bisnisnya dibundling sama produk yang lain kayak gitu. Atau di flash sale yang penting balik modal kayak gitu. Gitu ceritanya Rosiatul. Baik, Kak. Terima kasih. Siap. Terus selanjutnya ada dari Kak Tiara. Halo Kak, selamat Ya. pagi. Aku mau bertanya, bagaimana dengan milenial agar dapat meningkatkan kualitas finansialnya di era digitalisasi sekarang ini, serta menumbuhkan suatu rasa semangat entrepreneur muda? Ya, menurut kakak gitu bagaimana? Terus, lalu bagaimana mengkolaborasikan soft skill dan hard skill di era 5.0 yang baru ini, Kak? Terima Oke, kasih. aku mau tanya dulu ke Tiara. Tiara, Iya, aku mau Kak. tanya kualitas ini kayak gimana? Sebentar, Kak, sebentar. Nah, kan tadi pertanyaannya gimana milenial memiliki kualitas finansial. Iya. Nah, itu kualitas finansial maksudnya apa? Kayak misalnya kita itu bisa menata gitu, kayak mungkin membuat suatu perencanaan yang perinci gitu, tapi aku bingung gitu mau kayak mana atau dibukukan atau gimana gitu, Kak. Berarti financial planner ya. Oke, berikutnya yang kedua aku mau nanya semangat kolaborasi di 5.0. Nah, definisi 5.0 di Tiara ini apa? Apa ya, kayak pengembangan lebih maju lagi dalam suatu bisnis sih, kayak lebih maju lagi gitu, Kak. Mungkin bisa sampai menjual yang kayak ke luar gitu, tapi gimana caranya gitu, apa ada tips-tips atau gimana gitu kalau kita berbisnis, kalau mau sampai jangka jauh gitu, kayak mau membuat produk ini sampai ke luar negeri gitu. Gitu, Sama Kak. pertanyaan terakhir, Tiara kamu ini udah pernah bisnis atau lagi bisnis nggak? Aku lagi bisnis, Kak. Sebetulnya tadi udah cerita juga sempet. Aku lagi bisnis online nih. Entar aku on cam dulu. Aku lagi bisnis online, Kak, gitu. Bisnis apa bisnisnya? Aku bisnis kosmetik gitu-gitu, terus skincare ya alat-alat kecantikan gitu, Kak. Oke, siap. Oke, aku jawab ya. Tiara, jadi anak beasiswaku ada yang bisnis skincare. Jadi dia bisnis skincare-nya cuman aku tanya ke dia, "Oh, kamu bisnisnya apa?" Instagram. Aku tanya gini, "Kenapa Instagram?" Sekarang kan orang udah hype banget tuh di marketplace atau di mana. Terus dia bilang, "Ternyata satu platform itu butuh jadi kayak gini loh, satu platform itu tuh butuh perawatan yang ekstra banget. Jadi di Instagram itu dia sampai sekarang followernya tuh udah 50 atau 60K gitu. Tapi tiap hari dia itu nge-follow-in orang, nyuruh orang nge-follow, ngajakin orang nge-follow kayak gitu-gitu setiap hari. Sambil juga bikin promo, sambil juga bikin target marketnya semakin disempitin, dispesifikin, produknya diinovasi. Jadi banyak banget nih, Ti. Nah, saranku aku kan bahasanya tuh berdagang tuh dari mulai kecil ya, dari aku diajarin tuh dari SD, yang mulai dari nggak ada handphone sampai ada internet, ada marketplace kayak gitu ya. Inti dari berdagang tuh satu, kita menguasai di satu kolam. Pernah nggak sih, sadar nggak sih kalau misalnya misalkan ya ada orang yang suka monstera, dia nggak ngerawat anggrek. Kenapa? Karena merawat monstera sama anggrek itu dua hal yang berbeda. Jadi menurutku ke Tiara untuk bisnis di era sekarang gimana biar maju, kalau emang Tiara suka TikTok misalnya ya, nah ya udah kencengin di TikToknya, karena si anak beasiswaku ada bisnis skincare, share injer aja, itu dia ngencengin di TikToknya, sekarang follower di Shopee-nya berapa puluh K gitu, karena orang di TikTok nanya masuk ke Shopee kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku kan basisnya banyak kenalan ke artis-artis, aku biasanya lewat artis-artis gitu biasanya. Nah, jadi kayak penjualannya tuh namanya tuh pakai small influencer atau big influencer. Apa?
pakai call atau key opinion leader kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu disesuaikan sama kemampuan Tiara masing-masing, karena itu namanya resource kayak gitu. Resource tiap orang tuh beda-beda. Terus yang kedua, financial planner. Saranku, aku sih diajarin kayak gini ya, dalam tiga basis yang terpenting dalam bisnis. Satu, bedakan antara handphone bisnis sama handphone pribadi. Kedua, rekening bisnis sama rekening pribadi. Tiga, urusan bisnis sama urusan pribadi. Kalau misalkan mencatatnya mau pakai Excel atau mau pakai apa, itu bebas. Kalau aku pakai aplikasi namanya Paper. Jadi sekalian aku bikin invoice, si klien dapat invoice, habis itu di situ juga ada catatan keuangannya kayak gitu. Tapi enggak enaknya di Paper itu berbayar. Cuman dia aplikasinya sangat membantu. Tapi Tiara sadar atau nggak sadar, sekarang di Shopee gitu aja Tiara bisa langsung ngunduh laporan bulanan tanpa perlu rekapan. Artinya kalau Tiara sekarang nguatin di Shopee-nya, jadi target market di Shopee-nya itu bagus, ya udah Shopee aja, nggak usah pakai akuntan. Karena akuntannya Shopee itu udah sangat bagus, atau Tokped atau marketplace. Jadi masalah keuangan menurutku standarnya ikutin yang ada di marketplace. Yang ketiga, gimana sih caranya kita kolaborasi di era sekarang? Banyak temen, nggak ada cara lain. Kenapa? Karena nggak ada kolaborasi sebelum silaturahmi. Orang juga mau kolaborasi kalau dia kenal. Jadi dari sekarang Tiara perbanyak silaturahmi buat membangun kolaborasi. Setelah terjadi kolaborasi berikutnya namanya kepartneran, partner bersama baik dalam bisnis dan lain sebagainya gitu. Bener banget itu ya Kak. Ya banyak Terima ya kasih. Ti, sama semangat ya. Makasih ya Kak. Sama-sama, silakan nih Am. Oke, ini yang resen udah nggak ada lagi, tapi tadi ada yang di kolom chat belum bisa resen nggak, Mas Daniel? Halo Kak Daniel. Ya udah bacain aja nggak apa-apa. Oh, dibacain aja. Ini nggak apa-apa, lumayan banyak banget kok. Ada 1, 2, 3, 4. Mungkin satu dulu ya, Bu. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi sikap skeptis, rewel, dan serba menuntut pelanggan saat kita mencoba meyakinkan dari produk yang kita jual? Oke, aku jawab yang ini dulu. Ya. Niam, kalau misalkan pelanggan itu nanya rewel, banyak tanya, begini, nggak usah baper. Itu hak konsumen, mengetahui apa yang mau dia beli. Jadi emang kita yang sebagai produsen atau sebagai penjual, sebagai seller, kita yang emang harus punya yang namanya skema menjawab pertanyaan. Bisnis itu tentang Q&A, pertukaran antara yang bertanya dan menjawab. Hak yang bertanya itulah haknya si konsumen. Jadi emang kita harus menjawab itu. Jadi kalau ada pertanyaan, masukin ke FAQ, frequently asked question. Jadi pertanyaan yang sering muncul. Jadi kalau perlu nanti setiap kali ada pertanyaan langsung kalau di sekarang kan di WhatsApp bisnis tuh bisa FAQ gitu kan, langsung dimunculin aja kayak gitu. Jadi cara bikin FAQ banyak banget kok di website. Nah itu caranya, pertanyaan yang sering muncul dikumpulin terus dijawab. Nggak usah baper, kenapa itu haknya konsumen. Lanjut. Oke. Terus selanjutnya, strategi apa saja yang dilakukan Mbak Tria untuk mempertahankan bisnis agar tetap cincai, cengli, dan cuan? Nah, sebenarnya aku dalam bisnis itu, cincai, cengli, dan cuannya itu nggak terlalu kufikirkan. Karena 5 tahun dalam berbisnis, 5 tahun itu adalah spiritual entrepreneur namanya. Kalau kata temenku, aku tuh bukan lagi berbisnis, aku tuh lagi bikin badan amal, badan usaha. Oh, ada orang nggak bayar, ya udahlah, aku yakin kok rezekiku nggak berkurang karena dia nggak bayar. Aku tuh tipikal orang yang mental health first, finansialnya nomor 2. Jadi aku tuh orang yang yang misalkan serupiah tuh ku kejar gitu. Enggak yang kayak gitu. Aku tuh biasa dalam bisnis adalah bisnis itu menjadikan aku sehat batin, sehat fisik, sehat secara keuangan. Gimana caranya? Caranya yang paling pertama dan sederhana adalah perbanyak ikhtiar. Kedua, kalau ada customer yang masuk dilayani benar-benar. Ketiga, kalau misalkan ada
customer yang beli kalau bisa dikasih hadiah atau diskonan atau apalah gitu. Atau kasih surat surat cinta, ucapan terima kasih dan lain sebagainya, dijamu lah ibaratnya. Yang keempat, kalau misalnya untungnya tipis ya perbanyak penjualan, atau ya udah kalau emang ngejarnya untung yang tipis berarti produk yang terjual harus banyak. Kalau misalkan ngejar untung yang besar berarti yang dikejar adalah kualitas atau segmen market yang sesuai kayak gitu. Yang kelima, perbanyak sedekah. Aku kalau punya untung sedekahin, punya untung sedekahin. Terus yang keenam, yang penting secara bisnis gitu ya, tidak berhutang. Kalaupun ada hutang, lekas-lekas dibayar kayak gitu. Boleh, aku sih kalau kata suamiku boleh hutang, tapi yang penting produktif. Aku sih better nggak usah berhutang dari kalau mau mulai jangan hutang kata suamiku. Kalau mengembangkan nggak apa-apa hutang, tapi kalau aku better kalau bisa nggak utang kayak gitu. Kenapa coba? Ya udah untung buat kita, rugi juga cuman buat kita. Kalau aku relasi atau social relationship itu nomor 1 prioritasnya. Jadi kalau aku tuh better misalkan tadi ya kayak si Rose Diatul kan nanya, itu kan karena dia memperhatikan atau mempertimbangkan social relationship-nya. Padahal itu haknya si Rose Diatul untuk menagih gitu. Nah, jadi ya itu kalau dari aku sih kayak gitu. Jadikan bisnis itu adalah habit. Biasa banget aku ngirim ke temanku produk bisnisku, ngasih hadiah ke temanku produk bisnisku kayak gitu. Jadi bikin bisnis kita itu menjadi kebahagiaan untuk banyak orang. Kak, kalau kayak gitu biaya marketingnya gimana? Dulu aku nggak punya biaya marketing. Yang aku punya adalah biaya ngirim-ngirim barang kado ke orang-orang yang banyak. Nah, terus orang-orang itu beli lagi, balik lagi kayak gitu ceritanya. Oke, Mbak. Tapi nggak bisa langsung kaya ya nih kalau kayak gitu. Kalau mau kaya ya emang kan dulu pernah ada kata-kata, oh orang Cina mah pelit ya, bukan pelit, ya itu caranya kayak gitu yang benar. Kita emang harus kayak gitu kalau mau benar-benar kelihatan duitnya gitu. Ya, mengatur uang ya, Bu. Betul, mengatur uang itu sama pelit kayaknya beda tipis, perhitungan banget sih, 500 aja dikejar gitu. Ya, tapi itu bagian dari pembelajaran gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa, ya udahlah kayak ibaratnya misalkan kayak orang kaya nih, kadang ngeluarin uang tuh udah kayak merem gitu. Gitu nih, Am. Ya, Pak. Terus selanjutnya, bagaimana cara bertahan di era digitalisasi marketing tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dalam memasarkan produk? Aku jawab sederhana banget. Mau untung gede, pemasarannya juga harus gede. Itu kita tuh kayak gini, ibarat kita tuh cocok tanam, bertani. Kalau orang tua aku kan keluarga petani. Kalau mau panennya banyak, pupuknya harus banyak. Kalau mau pupuknya banyak, modalnya harus gede. Jadi yang diambil buat untung tuh sedikit aja. Teman-teman tahu nggak sih 10 bulan Humi Essential Oil itu berdiri, 10 bulan aku nggak pernah gajian. Kenapa coba? Uang yang ada diputar langsung buat marketing, buat menjalani roda bisnis. Kenapa kayak gitu? Ya itu, nanti habis itu baru setelah bisnisnya settle, baru gajian. Gajiannya langsung gede, iya. Kenapa? Karena bisnisnya udah settle. Bentar aku mau batuk. Nah, lanjut. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu, aku ketemu temanku jual skincare. Tahu nggak omsetnya berapa? 1 miliar kayaknya sebulan. Tahu nggak iklannya berapa? 1 hari paling sedikit 5-10 juta. Paling sedikit. Artinya kalau kita mau dapat miliaran, iklan kita harus juga ratusan juta. Tapi mau iklan ratusan juta dimulai dari ratusan ribu. Artinya kalau dari, kan ada nih, aku punya mitra. Kok aku mulai iklan, tapi aku masih takut rugi. Jadi aku iklannya 10.000, 20.000. Ya iklan 10.000, 20.000 juga jangkauannya cuman ke beberapa orang gitu. Jadi ya sekarang tuh emang ibarat dukun itu adalah iklan gitu. Oh iya. Kayak prinsipnya investasi ya, Pak. High return, high risk. Semuanya nih Am. Kayak misalnya gini, kita mau punya pahala banyak, ya kita sedekahnya yang banyak gitu. High return, high risk, itu emang iya banget gitu. Lanjut. Iya, Pak. Terus, ini sebaiknya kita jadi generalis, spesialis, atau versatilis?
Aku mau ngasih tahu kalau aku orangnya generalis, tapi suamiku orangnya spesialis. Jadi artinya apa? Kolaborasi. Kalau kamu karakternya generalis, kamu kolaborasi sama orang yang karakternya spesialis. Kenapa? Kalau aku tuh orang yang pengen ngerjain banyak, nggak terlalu dalam. Suamiku ngerjain sedikit, yang penting dalam. Jadi beda kan tolak ukurnya? Ya, Pak. Gitu. Tapi yang terpenting mana yang kamu nyaman. Ya, balik lagi ke diri sendiri ya, Pak. Betul, betul banget. Oke, kalau di chat udah habis pertanyaannya, mungkin dari teman-teman ada yang tanya lagi. Oh, Mbak, sebelumnya Mbak Tia sampai jam berapa? Halo? Apa? Mbak Tia Itu ada yang bisa tanya tuh. Oh iya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah kedengaran suara saya? Terdengar. Ya. Aman, Makasih. aman. Nama saya Irwan Habib dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya mengikuti atau mendapatkan info tentang webinar ini dari Facebook. Ya, untuk mendapatkan ilmu ya tentang kewirausahaan yang mungkin yang lagi bagus-bagusnya lah, begitu. Karena kan saya ini ingin membangun usaha berdasarkan mungkin dari pengalaman ibu-ibu yang ada di sini, juga bapak-bapak yang ada di sini, usaha apa yang bagus untuk sekarang ini. Tadi ibu tadi mengatakan bisnis itu kan katanya disebutkan ada untung dan juga ada rugi. Semua orang berbisnis ya pasti ya mengharapkan untung, nggak ada yang mau rugi. Betul apa yang dikatakan tadi Ibu Triana, bisnis itu adalah suatu skill katanya bilang. Posisi saya sekarang ini sudah bekerja dan ingin membuat bisnis, tetapi tidak ada waktu untuk membuat bisnis yang cocok ya. Jadi ya bisnis apa yang cocok untuk saya. Kalau mengandalkan orang lain untuk menjalankan bisnis berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman saya, itu banyak yang gagal. Nah, kalau mengandalkan orang lain, bagaimana cara yang baik di era sekarang ini, apalagi ya zamannya pandemik ini. Mungkin itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih. Oke, berikutnya saya mau jawab kayak gini Pak. Kalau kita mau bisnis tapi nggak percaya sama orang lain, berarti kita nggak bisa berbisnis. Karena nggak bisa semua kerjaan kita handle sendiri. Kayak gitu. Jadi modal pertama yang harus kita miliki adalah bisa dipercaya sama orang lain dan bisa percaya sama orang lain. Nah, tapi ada yang namanya kontrol kepercayaan atau trust control. Caranya trust control itu adalah hitam di atas putih. Jadi pembukuan itu adalah jalan tengah untuk kita mengontrol dan membuat orang kerja sama kita itu dipercaya karena catatan keuangan, kita percaya sama orang lain karena catatan keuangannya sama seperti dengan kenyataan. Nah, berikutnya, kalau misalkan saya kerja, tapi saya mau bisnis, kayak gitu, gimana caranya? Ya kalau nggak bisa dilakuin sendiri, maka harus punya tim, terserah, mau istrinya, mau anaknya, mau orang kepercayanya, harus punya tim. Karena kalau nggak punya tim, emang nggak akan pernah bisa kita handle sendiri. Kalau Bapak mau tahu ya, kan saya itu kerja. Saya kerja, habis itu saya punya anak. Terus habis itu saya kuliah juga S2. Saya juga sosial, entusias. Jadi saya juga ngerjain proyek sosial. Gimana caranya saya hidup? Kayak gitu. Ya gitu caranya. Dulu waktu suami saya masih kerja, jadi suami saya kan baru resign bulan kemarin. Itu caranya kalau misalnya siang hari suami saya kerja, saya kerja. Saya juga kerja gitu. Bedanya suami saya kerjanya duduk, saya kerjanya rebahan sambil nyusuin anak kayak gitu. Kalau anak saya kalau anak saya main, ya saya kerja sambil main, sambil nemenin anak saya main gitu. Terus habis itu kalau malam suami saya pulang, saya bikin konten gitu. Saya suami anak pulang makan gitu, udah selesai makan gitu, ngobrol, saya tidur. Suami saya tidur sama anak saya tidur, saya sampai pagi tuh nyiapin konten marketing, nyiapin besok yang mau diupload di Instagram apa. Kenapa? Karena kalau siang nggak bisa. Karena kalau siang itu cuma bisanya kayak misalnya balesin chat kayak gitu. Karena waktu itu kita uangnya belum banyak. Jadi semuanya masih di-handle by owner gitu. Terus habis itu jadi tidurnya kapan? Tidurnya ya sesempatnya aja. Mungkin dari jam 3 pagi ke jam 7 ke jam 8 kayak gitu. Ya sesempatnya aja gitu. Nah, itu kayak gitu nah, itu dengan kayak gitu saya dapat 2 penghasilan. Pertama, penghasilan dari suami saya bekerja, yang kedua penghasilan dari saya berbisnis.
Ya jadi emang babak belur. Kenapa? Ya karena emang bisnis itu 24/7, 24 jam per 7 hari. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan tips yang dilakukan sama investor yang dulu saya ikutin, saya tuh ikut investor ini itu dari saya masih bodoh banget dalam bisnis. Itu 2016 ya. Saya tuh lulus 2015 akhir, saya ikut 2015 akhir sampai saya berhenti pas anak pertama saya lahir 2019. Kenapa coba saya berhenti? Karena saya udah nggak bisa mengikuti kerja di luar rumah gitu. Karena setelah saya punya anak, saya sadar hidup saya itu di dalam rumah. Gimana sih investor saya itu membagi kepercayaan? Caranya mudah banget. Pertama adalah dia ngelatih dulu, saya tuh dilatih dulu gitu. Setelah dilatih baru ditanya, apa ide kamu, ada masalah, gimana cara kamu menyelesaikan, kayak gitu. Dan ketika saya sudah memutuskan, oh caranya gini, ya dia kasih kepercayaan, silahkan, saya percaya sama kamu. Saya sebagai orang yang dipercaya dan merasa senang dipercaya, membuat saya takut mengecewakan kepercayaan orang lain. Nah, tugas Bapak adalah mencari orang yang seperti saya. Kenapa? Karena tuh orang yang seperti saya itu jumlahnya banyak. Tapi saya juga nggak akan pernah bisa kayak gitu kalau investor saya tidak memanusiakan saya. Kenapa? Karena si investor saya itu pertama kali dia nanya gajinya mau berapa. Oh ya udah gaji UMR ya, biar sama standar hidup sama orang lain. Tapi nanti ada saham. Jadi kalau misalkan ini berhasil, kamu punya saham ya segini di bisnis ini. Jadi artinya ketika saya waktu itu saya memikirkannya bukan gimana saya punya uang banyak, tapi gimana investor saya untung. Kenapa? Karena bagi saya kalau investor saya untung banyak, saya bakal juga dapat banyak kayak gitu. Akhirnya gimana tuh caranya? Caranya mudah banget. Setelah saya belajar skema bisnis rugi, terus habis itu saya bilang, Pak, kayaknya ini bisnis ini bakal untung deh. Terus habis itu saya resurvey, validasi, kan saya juga kuliah ya, namanya orang kuliah kan pasti bisa menerapkan ilmunya. Terus saya bilang ke bapaknya, ini kayaknya profitnya oke. Oh benar, bapaknya kasih kepercayaan tuh 500 miliar waktu itu. Terus habis itu setelah itu 3 bulan balik modal tuh 500 miliar. Tapi 500 miliar 3 bulan balik modal itu caranya gimana? Dia nyekolahin saya dulu lewat bisnisnya yang rugi itu selama 1 tahun. Artinya orang itu nggak bisa langsung pinter. Lah terus sekarang Mbak Tria udah pinter malah buka bisnis sendiri. Saya kerjasama sama investor jadi naik. Kalau dulu saya kerja sama dia, sekarang saya kerjasama. Kenapa? Jadi kita punya kepemilikan yang sama. Saya kalau beli di dia untung, dia beli saya kan saya untung kayak gitu. Jadi hubungannya tuh nggak terus-menerus dia karyawan seumur hidup. Hubungannya tuh tumbuh menjadi orang yang saling jadi ekonomi growth-nya kuat gitu. Nih kalau kamu punya pegawai, kira-kira kamu tega nggak ngelihat pegawai kamu digaji UMR sampai mati? Tidak, Bu. Nah, berarti gimana caranya biar pegawaimu nggak digaji UMR sampai mati? Ya pegawaimu dibikin pinter. Jadi nanti habis pinter kerjasama, itu namanya economic growth. Nggak bisa berpikir kayak gitu kalau kita sifatnya cuma mikirin yang penting untung banyak, nggak bisa. Kalau saya punya pegawai, saya telusuri sampai dia gimana sih kehidupan rumahnya, gimana dia tuh pengen jadi apa, dia tuh perlu dibantu apa sampai kayak gitu. Karena buat saya tuh nggak butuh relasi pegawai dan bos. Saya butuh relasi tim berpikir, orang yang bisa berkembang secara pemikiran. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak mau gimana ya saya kerja, ya punya orang kepercayaan dan belajar untuk mempercayai orang lain. Gimana dong kalau orang yang dipercaya itu tidak bisa atau mengecewakan, membawa lari, ya berarti emang rezeki Bapak harus dibawa lari orang lain gitu. Kenapa emang? Karena di situ pasti ada kelalaian seperti tidak mengecek bisnis, tidak memperhatikan, menzolimi hak orang lain, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak orang kalau saya tuh ditinggal orang lain, saya akan berpikir apa ya yang saya zolimi dari dia. Kenapa? Karena ya orang lain akan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lakukan. Jadi artinya ketika kita base excellent ke orang lain termasuk ke tim kita sendiri, itu sebenarnya base excellent untuk diri kita sendiri gitu. Gitu nih Oke, baik. Terjawab nggih, Pak? Iya, Pak. Makasih. Ya. Mbak Tria bisa sampai jam berapa ya, Pak? Ini udah mau jam 11. Oke, apa-apa sampai jam 11. Kalau ada lagi silakan ya. Oke. Monggo teman-teman mungkin ada yang pengen tanya lagi. Kalau tidak ada, oh ada. Mas Satrio lagi. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya, monggo, masih sampai jam 11 nanti. Kalau untuk menentukan target
sasaran itu gimana, Kak? Misalnya apakah kita harus melihat peluang pasar dulu atau menentukan produk gitu, Kak? Atau sebaliknya gitu, Kak? Kalau sebagai pemula ingin memulai gitu, Kak. Saranku, Itu kamu aja sih, tahu Kak, dulu. pertanyaannya. Oke, kamu taunya gini, kamu tahu dulu saat kamu itu menguasai produk apa. Menguasai produk itu dalam artian 3. Kalau kamu bisa bikin berarti kamu pemprodusen, kalau kamu nggak bisa bikin berarti kamu supplier, kalau kamu cuma bisa ngejual namanya marketers. Jadi artinya 3. Jadi kalau bikin produsen berarti hulu ke hilir. Kalau supplier itu berarti cuma nyetok barang doang, jualin lagi. Atau yang ketiga kamu cuma dropship gitu, marketing, jualin doang, tapi sebenarnya barangnya nggak dari kamu, langsung dari pembeli. Nah, kamu harus tahu kamu mau yang di arah mana. Nah, kalau kamu udah punya barang itu, baru analisis pasarnya, segmen market yang pas siapa. Aku beberapa hari yang lalu ngebedah ini iklan sama sama suamiku. Ini essential oil, kalau aku kan lebih ke arah ibu dan anak. Tapi ada yang milenial yang ngejual essential oil arahnya itu ke apa ya namanya, ke anak muda. Jadi dia pakainya zodiak. Kalau aku kan secara value nggak masuk ya sama zodiak, artinya aku nggak terlalu percaya zodiak. Masa aku mau menjual sesuatu yang nggak aku percaya. Jadi dia terus yang kedua konten iklannya, halo kemarin aku dikirimin ini sama pacarku, terus habis itu ini tuh nyaman banget. Nah kan aku juga nggak terlalu pro yang pacaran ya. Jadi masa iya aku mau bikin konten kayak gitu. Artinya ketika kamu memilih segmen market, kamu pilih juga segmen value. Nah segmen value-nya tuh gimana? Segmen value-nya itu adalah apa yang kamu yakini, kayak gitu. Aku meyakini produk ini baik untuk bayi. Kenapa? Karena based on pengalamanku ini sangat membantu kehidupanku sebagai ibu dan yang aku punya bayi. Kayak gitu. Nah, itu adalah namanya owner journey setiap orang. Setiap owner itu punya journey-nya masing-masing. Makanya ada istilah bisnis bisa dijiplak tapi rezeki nggak bisa dijiplak. Nah, itu yang dimaksud. Artinya kamu mau bisnis yang sama tapi rezekinya tuh nggak bisa disamain kayak gitu. Dan varietas perbedaan. Artinya jangan takut berbeda sama orang lain. Kadang orang itu juga bosen. Loh merek itu terus kadang ada orang yang suka sesuatu yang beda sama orang lain kayak gitu. Jadi punyalah keunikan. Gimana cara nge-survey customer segmen kamu? Pertama adalah survei dulu penduduknya. Misalnya, aku mau jualan targetnya anak UNS. Oke, anak UNS ada berapa orang? Ada 30.000 orang. Yang anak-anak kira-kira mau lulus kayak gitu. Biot Project kan dulu kan kita ngejarnya orang mau lulus. Orang mau lulus itu ada 10.000 orang. Berarti kalau iklan targetnya berapa? 10.000 orang. Iklannya di mana yang cocok? Terus tagline-nya apa? Lulus bareng Yacht Project kayak gitu. Jadi sempit, spesifik kayak gitu. Nah, yang beli ada juga dong, ada tingkat Kak, ada. Tapi segmen market kita yang kita tuju tuh kakak tingkat. Kalau yang beli ada tingkatnya bonus kayak gitu. Gitu nih Am. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Mas Satria udah terjawab ya? Oke, Kak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Kak. Mungkin sudah saja ya Mbak Tria. Oke, siap. Ya, Terima kasih. Aku closing statement dulu ya, nih Am. Ya, boleh Mbak. Terima kasih teman-teman sekalian yang hari ini udah ikutan kelas ini. Jujur pertanyaan-pertanyaannya bikin aku sendiri jadi bersemangat gitu. Kok kalau Katria ngomongnya kenceng, emang nada bicaranya segini ya, tone-nya ya, bukan lagi marah-marah. Terus habis itu yang berikutnya kalau ada kekurangan atau kesalahan, sungguh itu datangnya dari aku yang masih kurang belajar dan sedang belajar. Sama seperti teman-teman, kalau ada kekurangan dan salah sudah aku maafkan, karena sebenarnya nggak ada. Belajar itu nggak tentang benar salah, tapi tentang kita mau coba apa yang kita yang baik hari ini dicoba di hari esok. Terima kasih semuanya, terima kasih nih Am. Aku izin pamit undur diri ya. Sebelum tutup Mbak, ini foto bersama. Oke, ayo kita foto bersama. Yuk, boleh on cam semua yuk. Yuk kita on cam. Teman-teman. Teman-teman juga boleh follow akun-akun bisnisku ya. Pertama follow Instagramku aja, di situ nanti ada beberapa akun bisnis. Nah, boleh kepoin tuh yang udah aku ceritain tadi. Mulai yang dari udah bangkrut sampai masih lanjut ada di situ semua. Kenapa kan nggak dihapus? Buatku mungkin sekarang bukan momen yang tepat untuk jualan, tapi suatu saat nanti bisa dijual lagi. Kayak gitu. Jadi itu menghargai yang namanya proses dan ide. Gitu ini Am. Ya, Mbak. Oke, teman-teman masih ada yang pengen on cam?
Kak Rizka, Dawam, Kak Bella. Yuk. Aku baca komen-komennya, materi marketingnya benar-benar dari pengalaman langsung. Yes, betul Dewi, karena aku nggak akan menceritakan sesuatu yang aku nggak pernah alami atau yang nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena takut aja kualat gitu. Yuk, Ayo on cam yuk. udah nggak usah dipaksa, mungkin Udah. lagi menyusui. Aku juga gitu kalau lagi menyusui nggak on cam. Yuk. Oh ya, ya udah ya. Saya pandu 1, 2, 3. Lagi satu lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Bentar. Lagi 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Dah. Oke. Oke. Ini aku share IG ku ya. Oh ya boleh Mbak. ULEETRIA. Ketik di kolom chat. Aku nggak tahu nih kolom chatnya di mana kalau di sini. ULEETRIA. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dadah Niam dan teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Tria atas materinya. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan untuk hadir. Semoga ilmunya tadi bermanfaat dan bisa diimplementasikan di usaha Bapak, Ibu, dan teman-teman semua gitu. Untuk nanti door prize-nya nanti akan diinfokan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Stay tune aja. Untuk rekamannya akan juga di-share di WhatsApp group juga. Nah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live teman-teman.